Saudaraku, bisakah kamu melakukannya sendiri? Su Huilan mengedipkan mata Ling Hui, merasa tidak nyaman dan berkata dengan ekspresi khawatir di wajahnya. Meskipun alasannya mengatakan kepadanya bahwa kakaknya tidak dapat melakukan apapun, dia tidak yakin. Namun, tidak peduli bagaimana Anda berpikir untuk menantang pasukan kerajaan Zixiao yang terdiri dari ratusan ribu kultivator dengan kekuatan satu orang, hal itu membuat orang merasa gugup. Wajah Susuan tetap tenang dan dia tidak mengatakan sepatah kata pun, orang lain bahkan tidak bisa memberikan jawaban. Cudong melambaikan kipas bulunya dan melihat ratusan mil jauhnya sambil tersenyum. Pasukan pembudidaya dari kerajaan Zixiao perlahan maju. Jumlah pembudidaya di kerajaan Zixiao telah meningkat, dan sekarang ada sekitar 120.000. Dia tersenyum sedikit, tapi dia tenang, dan tampaknya lebih percaya diri daripada Susuan sendiri. Hal ini mengejutkan Zhang Feng, dan Cudong tidak menjelaskannya, tetapi berpikir dalam hati 2 jam berikutnya memang akan menjadi titik penting yang mengubah situasi pertempuran. Lebih penting lagi, Susuan sangat mementingkan kerabat dan teman-temannya, jika dia tidak sepenuhnya yakin, dia tidak akan duduk diam dan melihat saudara perempuannya mengambil risiko bersamanya. Sekitar setengah jalan melalui dupa, suara gemuruh pelan datang dari kehampaan di depan, angin dan awan menderu, dan debu beterbangan. Pada saat ini, mata terbuka sudah dapat menangkap cahaya menyilaukan yang tak terhitung jumlahnya, dan kekuatan spiritual yang luar biasa datang ke atasnya. Gelombang udara dan pasir bertiup di depan beberapa orang di dekat tugu batas. Susuan masih berdiri di monumen perbatasan, dengan tangan di belakang punggung, ekspresinya sangat tenang. Cudong melambaikan kipas bulunya dengan ringan, tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Nihan memandang dengan dingin dan memandang ke depan dengan acuh tak acuh, tanpa terlalu khawatir. Yang paling gelisah adalah Zhang Feng dan Su Huilan. Ada juga 1000 kultivator elit di belakangnya, menghadapi kekuatan spiritual pasukan ratusan ribu kultivator, ada perasaan sulit bernapas. Baru setelah pasukan kerajaan Zixiao mendekati puluhan mil jauhnya, Susuan perlahan mengangkat tangannya dan memerintahkan Zhang Feng dan Huilan untuk memimpin 1000 elit mundur 100 atau 200 mil jauhnya. Cudong gemetar dan berpikir dalam hati Susuan benar-benar bermaksud menantang pasukan yang terdiri dari ratusan ribu orang sendirian. Secara total, selain Susuan sendiri, ia juga memiliki boneka mekanik yang kuat, yang lebih kuat dari rata-rata Yuan dan di tahap awal, dan pelayan alien lainnya, yang kekuatannya setidaknya sebanding dengan Yuan dan tengah atau lebih tinggi. Kartu truf semacam ini juga membuat kekuatan Susuan tak tertandingi oleh siapapun, melihat negara-negara sekitarnya, tidak ada seorang pun atau kekuatan apapun yang benar-benar dapat menahannya. Di saat yang sama, pasukan kerajaan Zixiao, yang sedang mendekat dalam jarak puluhan mil dari monumen perbatasan, tiba-tiba melambat. Laporkan, 1000 elit Star Peak Nation mundur. Seorang pengintai terbang turun dari langit, dan seekor elang terbang berwarna cian melayang di atas kepalanya. Sepertinya kerajaan Xing Feng benar-benar tidak berniat membuat cabai. Master Kekaisaran Zixiao mengerutkan kening dan mengirimkan banyak orang kuat untuk menyelidikinya terlebih dahulu. Dia bahkan menggunakan kesadaran spiritualnya yang kuat untuk melakukan pencarian seperti karpet. Setelah beberapa saat, para pengintai dan master formasi di depan datang untuk melaporkan satu demi satu tuan yang kembali, tidak ada penyergapan atau pembatasan. Satu-satunya hal yang dapat dirusak adalah bahwa monumen perbatasan diberkati oleh kekuatan yang agung dan tak terbatas. Penanda batas. Master Kekaisaran Zixiao dan 2 ahli Yuan dan lainnya mengamati monumen perbatasan dengan kesadaran spiritual mereka. Tentu saja, kesadaran semua orang juga bersentuhan dengan Susuan, yang berdiri di atas tablet batu dengan tangan di belakang punggung. Akibatnya, mereka semua terguncang oleh aura yang menakutkan. Saat ini, tubuh Duracell Susuan telah mencapai puncak tahap awal, masih selangkah lagi untuk melewati tahap berikutnya, dan auranya mendominasi dan kuat. Selain itu, Susuan masih bisa tetap tenang dan tenang di bawah tatapan begitu banyak orang berkuasa. Setelah beberapa saat, wanita cantik berjubah hitam di sebelah Master Kekaisaran Zixiao berkata tablet batu itu dipasang belum lama ini. Tablet itu hanya memiliki kekuatan pertahanan yang kuat dan tidak cukup untuk menyebabkan kerusakan skala besar. Beberapa orang mengangguk, dan dapat dipastikan bahwa Qihang Wuyisin hanyalah sebuah monumen perbatasan biasa, tetapi diberkati dengan kekuatan formasi yang sangat kuat. Ketika pasukan ratusan ribu penggarap mendekati 3 mil jauhnya dari monumen perbatasan, mereka berhenti. Di sisi lain, Master Kekaisaran Zixiao dan 2 ahli Yuan dan lainnya perlahan mendekat dalam jarak 1 mil dari monumen perbatasan dan menghadapi Susuan dari jauh. Susuan berdiri di monumen perbatasan, dengan Nihan dan Cudong masing-masing berdiri di sisi kiri dan kanan. Dalam hal kekuatan, bahkan jika para ahli top bertarung langsung, mereka tidak akan kalah sama sekali dari lawannya. Cahaya dingin melintas di mata Nihan, dan tatapannya tertuju pada Master Kekaisaran Zixiao di tengah. Jika kamu ingin bertarung, serahkan makhluk abadi tua ini padaku. Begitu kata-kata ini keluar,
Ekspresi lelaki tua berjanggut putih dan wanita cantik berjubah hitam di samping Tuan Kekaisaran Zixiao tiba-tiba berubah. Mereka bisa merasakan niat pedang yang menakutkan melekat pada Nihan, tapi itu hanya bertahan pada mereka berdua untuk sesaat, tidak menunjukkan minat sama sekali, dan up pada Master Kekaisaran Zixiao. 3 Yuan dan utama dari kerajaan Zixiao saling memandang dengan hati yang serius, mereka tidak menyangka bahwa kekuatan mendiang pemula dari kerajaan Starfeng akan begitu menakutkan. 2 orang di samping Susuan sama-sama luar biasa. Nihan di sebelah kiri seperti pedang terhunus, penuh niat menghabisi, menunjuk langsung ke Master Kekaisaran Zixiao, yang memiliki tingkat kultivasi tertinggi. Sarjana muda Konfusianisme di sebelah kanan setenang perawan, dengan senyum tipis di wajahnya, sudut mulutnya, namun sedalam samudera luas. Jika itu adalah konfrontasi antara kekuatan besar, saya khawatir kita tidak akan bisa mengambil keuntungan. Untungnya, ini adalah perang dunia, dan monster tua Yuan dan lanjutan dari kerajaan Zixiao juga akan tiba satu demi satu. Pikiran Tuan Kekaisaran Zixiao berangsur-angsur menjadi stabil, dan dia menekan kegelisahan di hatinya. Di saat yang sama, Putri Zixiao, yang berada di belakang, merasa tidak nyaman. Entah kenapa, dia tiba-tiba teringat taruhan yang dia buat dengan Susuan di ibu kota Kunyun. Saat itu, Susuan juga percaya diri dan menjanjikan taruhan yang tampaknya mustahil. Kerajaan Zixiao, ini adalah kesempatan terakhirmu. Berdiri di monumen perbatasan, Susuan, dengan wajah sedingin batu giok, memandang 3 Yuan dan utama kerajaan Zixiao dan pasukan ratusan ribu pembudidaya di belakang mereka. Ada banyak ancaman dalam kata-katanya. Saat ini, status kuat dan lemah antara kedua partai seakan tergantikan. Dengan kekuatan absolut pasukan kerajaan Zixiao yang terdiri dari ratusan ribu kultivator, mereka tampaknya telah jatuh ke dalam posisi pasif dan lemah. Su tidak ingin menghabisi mereka semua. Jika kita mundur sekarang, masih ada harapan. Ketika mata Susuan tertuju pada Putri Zixiao di belakangnya, dia menjadi sedikit lebih lembut. Nak, jangan terlalu sombong. Bagaimana kerajaan Zixiao kita yang agung bisa takut padamu, Junior? Orang tua berjanggut putih itu memarahi dengan tegas. Peringatan terakhir. Wajah Susuan menjadi dingin dan dia perlahan mengangkat tangannya. Suara mendesing. Di bawah cahaya biru ungu yang kabur, di depan kepala Susuan, seorang gadis cantik dengan pakaian perak muncul. Ekspresi Tuan Kekaisaran Zixiao berubah. Dia perlahan mengangkat tangannya dan mengertakkan gigi dan berkata seluruh pasukan bersiap untuk perang. Mari kita akhiri. Suara Susuan yang sedikit sedih bergema kembali ke dunia, dan akhirnya menatap Putri Zixiao dalam-dalam, bibirnya sedikit menggeliat untuk mengirimkan suara tersebut dengan kesadaran spiritualnya. Tidak mau. Putri Zixiao berseru dan terbang ke depan. Pada saat ini, kegelisahan batinnya mencapai tingkat yang ekstrim. Tapi, sudah terlambat. Itu masternya. Putri Ikan Ibel 15 perlahan mengangkat lengan rampingnya, membuka mulutnya dan mengeluarkan air mata kristal yang terang dan indah. Di tengah suara alam dan lingkaran cahaya yang indah, aura tabu samar-samar berdesir. Berdengung, sebuah kekuatan misterius tiba-tiba muncul di kehampaan yang mengguncang roh air langit, bumi dan air. Pada saat itu, kekuatan roh air yang tak ada habisnya di seluruh dunia mulai mendidih dan bergejolak, berpusat pada Putri Ikan Ibel 15, dan menyebar ke segala arah. Kekuatan ini berada di luar imajinasi semua orang, dan para kultivator serta makhluk yang tak terhitung jumlahnya yang hadir, sekuat Yuan dan, semuanya merasa tertekan dan tidak dapat bernapas. Tiba-tiba, ada denyutan yang menakutkan di air mata Putri Duyung yang seperti kristal, dan pola air biru misterius muncul di sekitarnya. 100 mil, 500 mil, 1000 mil, 5000 mil, 8000 mil, 20.000 mil, berkembang dengan kecepatan yang mengerikan. Tidak, mundur, semua mundur. Master Kekaisaran Zixiao merasakan sesuatu dan jantungnya berdegup kencang, dan wajahnya menjadi pucat. Melihat aliran air biru melewati hutan belantara yang luas disambar petir, menyatu dengan roh air langit dan bumi, merusak keseimbangan alam langit dan bumi. Teknik Ikan Ibel 15 terlarang, tsunami besar, kata Putri Ikan Ibel 15 dengan ekspresi dingin di wajahnya. Bum-bum, tiba-tiba, suara gemuruh besar yang mengguncang langit dan alam semesta meledak dari langit dan bumi, menimbulkan badai ombak yang menghancurkan langit dan bumi, aura terlarang mengalir ke arah wajah, hampir mempengaruhi seluruh perbatasan gurun. Ada lebih dari 100.000 pembudidaya yang hadir, dan banyak kondensor dan yang kuat, termasuk bahkan Yuan dan, berdiri dengan goyah, dengan ekspresi ngeri di wajah mereka, merasakan secara mendalam tekanan dari roh air yang mengguncang langit dan bumi. Di bawah tekanan mematikan itu, semua orang tercekik olehnya, mereka yang sekuat Yuan dan merasa gemetar dan merasa tidak berarti. Berhenti. Putri Zixiao tampak sedih, namun tidak mampu menurunkan tangannya. Pada saat ini, dia tiba-tiba teringat akan peringatan terakhir Susuan, yang dikomunikasikan dengan kesadaran spiritualnya jika Anda menghadapi bencana kehancuran, temani guru nasional,
atau mungkin ada peluang yang menyelamatkan nyawa saya gadis yang lembut Yisin. Huhu dan Liu. Dunia menjadi gelap, langit berguncang, bumi berguncang, ada awan gelap dan kilat, ibarat kiamat. Ombak yang bergejolak dan badai besar membuka mulutnya yang besar untuk menelan langit dan menerkam makhluk sekecil semut. Ledakan. Saat gelombang turun, ratusan ribu pembudidaya ditelan badai seperti potongan kertas, dan tersapu oleh gelombang besar yang dahsyat. Jeritan itu tidak ada habisnya, dan bahkan para alkemis yang kuat itu tidak dapat menahan dampak gelombang besar tersebut, dan mereka tenggelam satu persatu dalam badai. Lusinan dari 3 Yuan dan besar di kerajaan Xixiao sangat ketakutan sehingga mereka semua terbawa oleh gelombang besar dan badai dan menghilang. Bahkan mereka yang sekuat Xixiao Guoshi dan 3 level utama Yuan dan lainnya berjuang dengan susah payah. Dalam waktu kurang dari 5 tarikan napas, lelaki tua berjanggut putih dan si cantik berjubah hitam tersedot oleh pusaran ombak besar. Saya orang berdosa. Mata Tuan Kekaisaran Xixiao berwarna merah darah, dia menengadah ke langit dan meraung dengan penyesalan dan kesedihan. Meskipun dia bisa bertahan untuk sementara waktu, apa gunanya pasukan kerajaan Xixiao dimusnahkan? Dia hanya bisa melindungi putri Xixiao dan mengikuti ombak, menghilang tanpa jejak dalam sekejap mata. Gemuruh. Badai tsunami yang menghancurkan dunia mengguncang langit, menyapu seluruh dunia, dan memenuhi segala sesuatu yang terlihat. Kali ini, kendali Sui Wei atas teknik terlarang ikan ibel 15 lebih tepat, pada titik awal air mata Putri Duyung, badai dan tsunami melanda puluhan ribu mil ke depan dalam bentuk kipas. Di depan monumen perbatasan, Nihan dan Chudong, yang berdiri di samping Susuan, menjadi kaku, wajah mereka terkejut, dan mereka tercengang. Apakah ini kekuatan dari harta karun yang hilang? Suara Nihan keras dan tubuhnya seperti patung. Ratusan ribu pasukan kerajaan Xixiao tersapu tanpa jejak dalam sekejap, bisa dikatakan mereka musnah dalam sekejap mata. Mereka yang sekuat level alkimia tidak mampu mengendalikan diri mereka sendiri, dan tertelan oleh gelombang air besar dan angin topan, dan nyaris lolos dari kematian. Hanya monster tua tingkat Yuandan yang dapat melindungi diri mereka sendiri dengan metode magis tingkat bencana ini, tapi itu hanya untuk perlindungan diri. Situasi ini setara dengan kemunculan kembali teknik rahasia terlarang Sui Wei menggunakan air mata Putri Duyung di negeri Laut Mati. Sebaliknya, ketika saya berada di Laut Mati, terdapat hubungan misterius antara air mata Putri Duyung dan Laut Mati. Cakupan kekuatan magisnya mempengaruhi sebagian kecil Laut Mati, yang menggemparkan bumi. Kali ini di darat, jangkauan teknik terlarang ikan ibel 15 jauh lebih kecil, hanya mencakup puluhan ribu mil, tapi kekuatannya jelas tidak sekuat sebelumnya. Selain itu, kali ini teknik terlarang ikan ibel 15 berada di bawah kendali Sui Wei yang lebih baik, dan menghantam bagian depan dalam bentuk kipas tanpa melukai bangsanya sendiri. Nihan dan Chudong yang berdiri di samping Susuan bisa dikatakan telah menyaksikan keseluruhan proses, mereka terkejut dan tidak bisa menahan diri. Mata Chudong gemetar ketakutan, dan tangan yang mengepalkan kipas bulu itu tampak tidak wajar dan perlahan menjadi kaku. Melihat pasukan yang terdiri dari ratusan ribu pembudidaya ditelan oleh sihir abadi yang megah dan menghancurkan bumi dan langsung dimusnahkan, seberapa kuat dan kerasnya ini. Dalam menghadapi keajaiban dahsyat yang hanya dapat dicatat dalam mitos dan buku kuno, strategi dan perhitungan apapun tidak ada gunanya. Pada saat yang sama, ratusan mil jauhnya di belakang monumen perbatasan, Zhang Feng dan Su Huilan menahan napas, kengerian di hati mereka tak terlukiskan. Dia benar-benar melakukannya. Hati Zhang Feng bergetar dan kata-katanya tidak jelas. Wajah cantik Su Huilan menjadi semakin pucat, merasakan secara mendalam bahwa kekuatan alam yang dapat menghancurkan langit dan bumi, bahkan pasukan yang terdiri dari ratusan ribu pembudidaya, bagaikan semut. Di belakangnya ada 1000 kultivator elit, semuanya tercengang, tubuh mereka gemetar. Sebelumnya, mereka takut terhadap ratusan ribu kultivator dari kerajaan Xixiao. Setelah itu, ketakutan dan keterkejutan menyaksikan sihir abadi tingkat bencana mencapai tingkat yang ekstrim. Saya khawatir pemandangan hari ini tidak akan pernah terlupakan lagi dalam kehidupan ini. Sui Wei melayang secara diagonal di atas kepala Susuan. Air mata Putri Duyung yang kabur dan ilusi juga memancarkan lingkaran pola air biru yang misterius. Aura tabu terus berlanjut. Bahkan dengan tingkat kultivasinya saat ini di tahap Yuandan, Sui Wei pasti akan mengalami kerusakan parah jika dia menggunakan teknik rahasia terlarang tersebut. Dia segera menjadi pucat dan tidak berdarah, dan tubuhnya yang halus sedikit gemetar. Berhenti sekarang, jika kamu melanjutkan, kamu mungkin kehilangan kultivasimu. Susuan dengan cepat mengangkat tangannya untuk meminta Sui Wei berhenti. Sui Wei melambaikan lengan gioknya, dan air mata Putri Duyung kembali tenang, kilaunya meredup dan memasuki tubuhnya dalam sekejap. Itu Tuan, tempat ini bukan di Laut Mati. Sihir terlarang berskala besar telah mencapai batasnya namun, lebih dari 99% pembudidaya musuh seharusnya dihancurkan. Tubuh halus Sui Wei yang melayang di udara sedikit bergoyang. Kamu harus istirahat selama 1,5 tahun.
Susuan memberinya beberapa pil Yuanling yang berharga, mengeluarkan botol giok Qifang, dan membiarkan Sue Wei memasukkannya. Kemudian, dia segera berbalik dan berkata kepada Zhang Feng bahwa Huilan kembali ke desa, dan kalian semua, bersihkan medan perang, dan ikuti saya untuk menghabisi ikan yang lolos dari jaring. Ada 1000 elit di balik tugu batas yang baru bangun dari mimpi, semuanya heboh dan penuh semangat juang. Kuharap kita masih bisa menemukan makhluk abadi tua itu, Tuan Kekaisaran Zixiao. Cahaya tajam melintas di mata Nihan, berubah menjadi garis hitam awan pedang, dan dalam sekejap, itu tenggelam dalam gelombang raksasa yang berputar dan angin badai. Mengambil kesempatan ini, jika kita bisa menghabisi 1 atau 2 monster tua Yuandan, kita benar-benar bisa membuat kerajaan Zixiao menderita. Setelah Susuan selesai berbicara, dia berubah menjadi cahaya dan bayangan merah dan keemasan, dan langsung menuju ke gelombang badai yang belum tenang. Pada akhirnya, hanya Cudong yang tersisa, menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Masam Nihan dan Susuan sama-sama suka bertindak sendiri. Dia dengan ringan melambaikan kipas bulunya dan memimpin 1000 pembudidaya elit ke area depan yang dilanda badai dan gelombang besar. Setelah terjadinya tsunami besar, pasukan pembudidaya di kerajaan Zixiao pada dasarnya musnah. Mereka yang budidayanya lebih rendah dari tingkat alkimia hampir tidak memiliki peluang untuk bertahan hidup. Orang kuat di tahap dan kondensasi dihadapkan pada banyak bahaya, apakah mereka dapat bertahan hidup tergantung pada satu hal, kekuatan mereka dan cara untuk menyelamatkan hidup mereka, dan hal lainnya, itu juga tergantung pada keberuntungan. Bahkan jika para ahli alkimia ini cukup beruntung untuk melarikan diri, mereka akan terluka parah atau energi mereka akan terkuras habis. Tujuan dari Susuan dan Nihan adalah untuk menghabisi para penyintas di tingkat alkimia, dan yang terbaik adalah bertemu monster tua Yuandan. Selama penerbangan, Susuan melancarkan penyelidikan spiritual. Sepanjang perjalanan, gelombang badai berangsur-angsur mereda. Dalam 1000 mil dari danau roh alami, pada dasarnya tidak ada kematian, dan tidak ada seorang pun yang ditemukan hidup. Susuan terus terbang ke depan hingga mencapai jarak sekitar 10.000 mil ketika dia akhirnya melihat seorang penggarap Ibel 15 dari kerajaan Zixiao yang berada pada tahap akhir pil kondensasi. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia berlari melintasi ombak, menghabisinya dengan satu pukulan, dan mengambil tas penyimpanannya. Setelah terbang sekitar 1 atau 2.000 mil, dia berturut-turut menghabisi 2 ahli pil kondensasi, dan tingkat budidaya mereka pada dasarnya berada di atas tahap tengah pil kondensasi. Pada saat ini, Susuan merasakan aura yang kuat, menjulang. Di antara ombak, seorang lelaki tua berjanggut putih dan berpenampilan buruk terbang dengan cepat menuju kerajaan Zixiao dengan pedang terbang 5 warna. Haha, kemana harus lari? Suara ombak datang dari belakang, dan nafas yang keras dan berapi-api menderu dari belakang. Hati lelaki tua berjanggut putih itu bergetar, dia menoleh ke belakang dan berkata dengan kaget, itu kamu. Tanpa pikir panjang, lelaki tua berjanggut putih itu lari tanpa sadar. Setelah mengalami dampak tsunami besar, ia mengalami kerusakan fisik dan mental, serta kekuatannya belum mencapai puncaknya. Hahaha, setengah jam yang lalu, bukankah kamu menantang Su berkali-kali? Susuan tertawa panjang, dengan ekspresi jijik dan jijik di wajahnya, dia mengaktifkan kekuatan darahnya dan dengan cepat mengejar lelaki tua berjanggut putih itu. Dalam keadaan normal, tidak mudah bagi Susuan untuk mengejar monster tua di tahap awal Yuan dan yang bertekad melarikan diri. Namun, setelah mengalami dampak sihir terlarang, kekuatan lawan berkurang drastis. Terlebih lagi, Susuan mengaktifkan teknik rahasia garis keturunan hati api, meningkatkan kekuatan ledakannya dan mempercepatnya, dan segera menyusul lelaki tua berjanggut putih itu. Bang, bang, bang. Setelah 1 atau 2 pertukaran, lelaki tua berjanggut putih Ki memuntahkan seteguk darah, menggunakan teknik rahasianya untuk melarikan diri terlepas dari resikonya, dan perlahan menjauhkan diri. Tentu saja, Susuan tidak akan menyerah begitu saja. Setelah mengejarnya sejauh ribuan mil dalam satu tarikan napas, aura tingkat Yuan dan lainnya muncul di hadapannya, yang bahkan lebih baik daripada lelaki tua berjanggut putih itu. Melihat lebih dekat, dia melihat seorang wanita cantik berjubah hitam dengan tampilan yang buruk. Hebat itu Master Sekte Xiayan. Orang tua berjanggut putih itu tampak gembira, dan dengan cepat terbang menuju wanita cantik berjubah hitam, mencari jalan keluar. Dengan 2 pertemuan besar Yuan dan, dia secara alami percaya diri. Wajah Susuan tegas, tanpa rasa takut, dia mendekati kedua Yuan dan. Melihat lelaki tua berjanggut putih itu terluka parah, si cantik berjubah hitam berkata dengan prihatin, kamu dan aku telah menanggung dampak dari sihir abadi terlarang, dan kekuatan kita hanya dapat digunakan pada 70-80%, dan kamu terluka parah. Susuan itu dikenal sebagai kerajaan Xing Feng, aku khawatir kita tidak akan bisa memanfaatkan orang pertama. Jika kita ditangkap oleh musuh yang kuat nanti. Apa yang kamu takutkan? Tidak peduli seberapa kuatnya kamu masih junior. Kamu belum mencapai tahap Yuan dan.
Jika kamu dan aku bergabung, jika kita dapat menghabisi jiwa kerajaan Xing Feng, akan ada ruang untuk pemulihan setelah kekalahan besar ini. Orang tua berjanggut putih itu mengertakkan gigi dengan ekspresi enggan. Sementara kecantikan berjubah hitam ragu-ragu, Susuan sudah berada di depannya. Keduanya tidak punya pilihan selain menyerang. Bang 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 bang. Susuan membuka busurnya dari kiri ke kanan, menggunakan teknik rahasia Heart of Fire untuk menangani dua Yuan dan pada saat yang bersamaan. Si cantik berjubah hitam membalikkan tangan gioknya dan mengeluarkan suara dengungan lapisan aura gelap seperti riak, dingin dan tajam, menyebar hingga radius puluhan kaki, menciptakan daya tarik yang menakutkan, seperti tak terlihat aura, menyapu area tersebut dipenuhi dengan ledakan dan raungan, kekuatannya mendominasi, dan sangat misterius. Ini jelas merupakan rahasia magis. Tapi tubuh Duracell Susuan mengandung kekuatan fisik yang kuat. Dengan satu serangan telapak tangannya, dia memukul mundur kecantikan berjubah hitam itu. Dia mendengus dengan ekspresi tidak percaya di wajahnya. Teknik sihir hitamnya termasuk yang terbaik di Zixiao kerajaan kekuatan magis Wu begitu mudah dihindari oleh pihak lain. Pada saat yang sama, di sisi lain, lelaki tua berjanggut putih itu dipukul beberapa kaki jauhnya oleh Susuan dan mengeluarkan seteguk darah lagi. Susuan mendekat selangkah demi selangkah dan menghabisi lelaki tua berjanggut putih itu. Tidak baik, orang tua berjanggut putih itu akhirnya menyadari kesenjangan kekuatannya. Susuan bergerak dengan satu tangan, dan boneka mekanik muncul di depannya dan dengan cepat mendekati lelaki tua berjanggut putih itu. Orang tua berjanggut putih itu panik, sebelum sempat bereaksi, dia merasakan kakinya menjadi dingin. Saya melihat benang es transparan dan kristal keluar dari ekor boneka mekanik, menjerat kakinya, dan rasa dingin yang mengerikan menyebar ke seluruh tubuh dari bawah ke atas. Tolong aku. Tubuh lelaki tua berjanggut putih itu kaku dan dingin, gerakannya lambat, dan dia panik. Saat berikutnya, Susuan terbang ke arahnya dan perlahan menyerang dengan telapak tangan, kekuatan telapak tangan seberat gunung menekan di depannya, dan berisi aura yang keras dan berapi-api. Orang tua berjanggut putih tidak punya tempat untuk bersembunyi, dan wanita cantik berjubah hitam di sana tidak akan berdiam diri. Dengan beberapa klik, seberkas cahaya hitam yang berputar cepat melonjak dengan bekas api dan menghantam Susuan dari belakang. Jika Susuan ingin menghabisi atau melukai serius lelaki tua berjanggut putih itu, dia harus menahan pukulan lawannya. Susuan tidak ragu-ragu atau menghindar, dan memukul keras lelaki tua berjanggut putih itu dengan telapak tangannya. Lelaki tua itu menjerit, kepalanya pecah, dan tubuhnya jatuh. Melihat serangan rahasia kecantikan berjubah hitam hendak mengenai punggung Susuan, dia berada pada saat dia kelelahan, dan tiba-tiba merasakan banyak tekanan. Jika dia melawan dengan paksa, dia akan menderita beberapa kerugian. Kerang dasar jalang bau, beraninya kamu menyelinap ke arah tuanmu. Pada saat kritis ini, boneka badut itu berkedip dan memegang perisai perak sehalus cermin di tangannya, memblokir serangan dengan akurasi yang tak tertandingi. Sinar api hitam yang berputar-putar dari si cantik berjubah hitam menghantam perisai perak sebening kristal, dan perisai itu tiba-tiba mekar dengan cahaya terang seperti cermin. Perubahan mendadak terjadi. Berdengung. Sinar api hitam yang berputar-putar segera berubah menjadi sinar hitam pekat, yang memantul kembali ke jalur aslinya dan menusuk kecantikan berjubah hitam. Bagaimana? Si cantik berjubah hitam berseru dan bertanya, dan dengan tergesa-gesa, lapisan bunga teratai hitam muncul di tubuhnya. Bum-bum satu. Sinar cahaya gelap menerpa tubuhnya, dan kecantikan berjubah hitam itu mengerang, mengeluarkan seteguk darah, dan menggunakan kekuatannya untuk terbang, mencoba yang terbaik untuk terbang ke arah kerajaan Zixiao. Lawan masih bisa menghabisi orang dengan tenang saat menghadapi dua orang kuat setingkat Yuan dan, bahkan jika keduanya bergabung di puncaknya, mereka mungkin bukan lawan. Kekuatan seperti itu membuat kecantikan berjubah hitam ketakutan, dan dia akhirnya memahami kesenjangan di antara mereka. Reputasi dan keajaiban legendaris dari pihak lain nomor satu di Star Peak Kingdom sama sekali tidak kosong. Setelah menghabisi monster Yuan dan tua dari kerajaan Zixiao, Susuan tidak memiliki banyak emosi di wajahnya, seolah itu hanya hal biasa. Ratusan ribu pasukan kerajaan Zixiao telah dihancurkan. Jika satu atau dua prajurit Yuan dan hilang, itu akan menjadi bencana nyata. Setidaknya untuk 100 tahun ke depan, kerajaan Zixiao tidak akan punya ide untuk menyerang. Kerajaan Bintang Puncak. Susuan bekerja keras dan terus mengejar kecantikan berjubah hitam dengan niat menghabisi. Wanita cantik berjubah hitam bernama Xiayan adalah pemimpin sekte super dari sekte Ibel 15 kerajaan Zixiao. Dia memimpin 6 sekte Ibel 15 utama di negara tersebut dan memiliki status transenden dalam budidaya. Mengenai situasinya, Susuan mengetahui sesuatu tentang dirinya dari Chu Dong sebelum perang dimulai. Kekuatan wanita ini sedikit lebih baik dari pria tua berjanggut putih tadi. Ketika Susuan mengejarnya, dia merasa sedikit berat, tetapi dia tidak mau menyerah begitu saja. Pemimpin klan Xiayan mengatupkan gigi peraknya, mengaktifkan teknik rahasianya, dan menjauhkan diri dari Susuan terlepas dari konsekuensinya. Dia diam-diam menghela nafas lega untungnya,
kecepatan lawan tidak terlalu cepat, kalau tidak, saya tidak akan punya kesempatan untuk melarikan diri. Dengan cara ini, keduanya terbang ke arah kerajaan Zixiao, satu demi satu, dan secara bertahap terbang ke tepi luar tempat kekuatan tsunami menyebar. Susuan mencoba yang terbaik untuk menggunakan teknik rahasia garis keturunan untuk meningkatkan kecepatannya, tetapi dia tidak bisa mengejar pemimpin sekte Xia Yan sama sekali. Bagaimanapun, tingkat kultivasinya belum mencapai tahap Yuan dan kecepatan bukanlah keunggulannya. Tepat ketika Susuan sedang mempertimbangkan apakah akan menggunakan Raja Api Suci Kong untuk terus meningkatkan kekuatan ledakannya, kecepatan pemimpin sekte Xia Yan, yang telah terbang 40 atau 50 mil jauhnya, tiba-tiba melambat sedikit. Hah! Susuan sedikit terkejut dan merasa senang, mungkinkah wanita ini kehabisan energi. Namun, pada saat berikutnya, aura tingkat Yuan dan yang kuat melonjak di depannya, yang bahkan lebih baik daripada aura Master Sekte Xia Yan, dan hampir setara dengan Tentara Timur, mantan orang nomor 1 di Kunyun. Tuan Xia Yan, apakah Anda terluka? Apa yang terjadi di sini? Sekte kami memimpin 30.000 bala bantuan ke danau spiritual alami. Dalam perjalanan, kami tiba-tiba menghadapi badai dan banjir bandang, menyebabkan banyak korban jiwa. Kami datang ke sini untuk menyelidiki. Di depan, seorang pemuda bermata biru mengenakan jubah bulu sutra awan terbang ke arahnya. Begitu dia melihat pemuda dengan mata biru dan jubah bulu, Master Sekte Xia Yan menghela nafas lega dan berkata dengan nada mendesak, ini bukan masalah besar. Pihak kami menghadapi mantra abadi terlarang dan seluruh pasukan dikepung, dimusnahkan. Sekarang ada musuh yang lebih kuat dari Star Peak Nation yang mengejar kita. Bunuh, pemimpin Sekte Feng dihancurkan, dan aku juga dikalahkan, kamu datang pada waktu yang tepat. Susuan segera mengejarnya dan melihat Xia Yan berkomunikasi dengan orang lain dari kejauhan, tampak jelas bahwa pemuda berjubah bulu itu adalah pendukung kuat kerajaan Zixiao. Kekuatan nasional kerajaan Zixiao 2 kali lipat dari kerajaan Kunyun di masa lalu, dan pasti akan ada lebih dari 3 ahli tingkat Yuan dan. Pemuda bermata biru yang tiba di depannya memberi Susuan perasaan yang mirip dengan Tentara Timur, dia memiliki kekuatan darah dan jauh lebih kuat dari level yang sama. Pemimpin Sekte Xia Yan juga memiliki kepercayaan penuh pada pemuda bermata biru ini, dari segi kekuatan, dia cukup untuk menempati peringkat 3 besar di kerajaan Zixiao. Susuan melambat sedikit dan bergegas mendekat. Tanpa niat untuk mundur, dia mengangguk perlahan, bagus sekali, ini dia yang lain. Pemuda berjubah bulu memiliki tatapan tajam di matanya, dia melirik ke arah Xia Yan dan berkata dengan tenang, Master Sekte Xia, kamu terluka parah. Silakan mundur 100 mil untuk mengurus bala bantuan dan izinkan saya melakukannya, bunuh anak ini. Elder Kuan, hati-hati, orang ini adalah orang nomor 1 di Star Peak Kingdom. Xia Yan berbalik dengan sedikit ragu, dan kesadaran spiritualnya mentransmisikan suaranya, berulang kali menjelaskan betapa kuatnya Susuan. Warna aneh muncul di mata pemuda berjubah bulu. Dia menyingkirkan rasa jijiknya dan perlahan menggerakkan lengan bajunya. Cahaya biru yang indah, seperti gaun peri yang indah, bertahan di sekelilingnya, dan ular listrik memanjang. Ethereal dan berdebu. Mata Susuan kabur. Retakan. Cahaya biru yang indah, membawa jejak pola listrik, menyambar di depannya seperti kilat, dan ruang di sekitarnya bergetar tanpa henti. Susuanji merasakan sensasi kesemutan di permukaan tubuhnya. Serangan itu mengandung kekuatan yang membingungkan pikiran, hampir membuat Susuan tercengang. Jika ini adalah monster Yuan dan tua biasa, dia mungkin berada dalam krisis. Pada saat kritis, Susuan menggunakan kekuatan fisik yang kuat dari tubuh Duracell dan kekuatan limpa bumi di tubuhnya untuk melindungi seluruh tubuhnya secara instan. Pacisi. Di area wajah Susuan, cahaya kuning kemasan meluap, percikan api, dan gumpalan asap hijau membubung. Meski tidak terluka parah, Susuan masih berkeringat. Serangan pemuda berjubah bulu tersebut mengandung rahasia level jiwa yang dapat membuat musuh kebingungan dan menimbulkan celah. Selain itu, serangan dan kecepatan lawan melampaui tahap awal Yuan dan biasa, dan kekuatan mereka sangat menakutkan. Serangan itu tidak banyak berpengaruh, dan pemuda berjubah bulu sedikit mengubah warnanya sungguh fisik dan pertahanan yang kuat. Pemimpin Sekte Xia Yan, yang telah mundur beberapa mil jauhnya, juga menghirup udara. Pertarungan sebelumnya antara dia dan lelaki tua berjanggut putih dan Susuan jelas tidak memaksa lawan untuk menggunakan kekuatan aslinya. Pemuda berjubah bulu memiliki sepasang mata biru, bersinar dengan cahaya dingin, dia menarik napas dalam-dalam, dan riak cahaya biru di sekelilingnya muncul dalam mimpi, dengan lapisan tepi yang tajam, menjadi lebih ganas dan menakutkan. Lihatlah pertahananmu. Seberapa kuatnya. Tubuh berderak, dia mencibir, membalik satu tangan, dan serangkaian awan biru indah yang tajam berubah dan meraung di kehampaan, disertai semburan pola listrik, mengejutkan jiwa. Susuan merasakan suara tusukan tajam di benaknya, seolah-olah dia berada di gunung pedang dan lautan api, dan tubuhnya mati rasa. Pikirannya membeku, mengetahui bahwa ia telah menghadapi musuh yang kuat.
Ia segera memejamkan mata dan mengandalkan naluri tubuhnya untuk melakukan gerakan-gerakan yang melebihi kecepatan reaksi sadarnya. Pada saat ini, seluruh pikiran dan tubuhnya menyatu ke dalam tubuh fisiknya dan menjadi satu tubuh yang utuh. Bang 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 bang. Sendi dan tulang yang tak terhitung jumlahnya di tubuh Susuan digunakan untuk memblokir dan menyerang dengan cara yang melampaui batas tubuh manusia. Meskipun babak baru serangan pemuda berjubah bulu itu kuat, di bawah serangan balik kekuatan fisik Susuan yang kuat, mereka dikalahkan satu persatu tanpa ada kelalaian. Dalam penglihatan pemuda berjubah bulu, lawannya seperti makhluk surgawi, semua gerakannya seperti bantuan ilahi, dan dia sangat akurat dalam menghancurkan serangannya sendiri, menjadikannya sempurna. Serangkaian serangan tidak berpengaruh. Pemuda berjubah bulu merasakan hawa dingin di hatinya. Pria ini benar-benar menakutkan. Pantas saja dia bisa menghabisi pemimpin Sekte Feng sebelumnya. Dia terluka parah dan memburu Master Sekte Xiayan. Di celah ini, Susuan berteriak keras, seperti guntur, dan tubuhnya terangkat lebih dari 2 kaki dari udara tipis. Bayangan api ilahi, membawa aura ganas dan eksplosif yang memenuhi langit, berdampak pada suatu area. Baunya sangat menyengat. Pemimpin Sekte Xiayan, yang terbang hampir 10 mil jauhnya, merasa gemetar. Dengarkan saja ledakan api yang menyapu langit dan bumi, membuat langit berguncang. Melihat ke belakang, dia kebetulan melihat Divine Fire King Kong raksasa milik Susuan, berdiri tegak di langit dan memancarkan kekuatan tak terbatas. Setiap pukulan dan telapak tangan menghasilkan ledakan yang mengejutkan, dan aura matahari yang menyala-nyala menyebar hingga bermil-mil jauhnya. Sekuat pemuda berjubah bulu, dia dipukuli sampai mundur. Bahkan Penatua Kuan bukanlah tandingannya. Master Sekte Xiayan tampak ngeri dan tidak percaya bahwa orang pertama yang bangkit di negara musuh begitu kejam. Perlu dicatat bahwa Penatua Kuan adalah tetua agung dari keluarga kerajaan Zixiao, dia adalah bala bantuan terkuat dalam tindak lanjutnya, dan kekuatannya adalah yang kedua setelah guru nasional. Dia tiba-tiba teringat apa yang dikatakan guru nasional sebelumnya kecuali saya, tidak ada di antara kalian yang bisa menjadi lawannya. Jelas sekali, di seluruh kerajaan Zixiao, hanya penguasa nasional yang paling mengetahui kekuatan Susuan. Namun meski begitu, dia juga dikalahkan oleh senjata pembunuh Susuan dalam pertempuran ini, dan seluruh pasukan dimusnahkan. Selama mundurnya Master Sekte Xiayan, dia merasa bahwa pertempuran di belakangnya semakin keras, Penatua Kuan benar-benar ditekan dan mundur terus-menerus. Kulit pohon. Pada saat tertentu, Divine Fire King Kong di kejauhan memegang tombak emas gelap yang mendominasi dan ganas. Fang Tian mengayunkan tombaknya ke dalam kehampaan, dan pola guntur biru yang memancarkan aura destruktif menyebar, diisi dengan kekuatan api yang paling kuat dan kuat. Keduanya terjalin membentuk api guntur yang mendebarkan dan menakutkan. Dalam sekejap, tombak emas gelap dikelilingi oleh spiral guntur dan gelombang cahaya api. Kekuatan sombong dan destruktif membelah kehampaan seperti retakan emas gelap, dan guntur di dekatnya meraung dan mengguncang tubuh. Pemuda berjubah bulu merasa ngeri, dan dia mengeluarkan pisau panjang berwarna ungu, yang berubah menjadi ribuan kelopak api, mengejutkan hati dan jiwanya. Bang bang bang. Kedua kekuatan itu saling terkait dan bertabrakan, mulut harimau pemuda berjubah bulu itu tiba-tiba terbelah, dan seluruh lengannya mati rasa. Pada hembusan napas kedua, pemuda berjubah bulu itu terpesona dengan ledakan. Wow, saat dia menstabilkan tubuhnya, dia mengeluarkan seteguk darah dan menjadi pucat. Tidak bagus. Penatua Kuan dalam bahaya. Wajah Master Sekte Xiayan, yang telah melarikan diri puluhan mil jauhnya, berubah. Dia tidak pernah berpikir bahwa Susuan akan sekuat itu. Setelah menghabisi Master Sekte Feng dan melukai dirinya sendiri dengan parah, dia masih bisa mengancam Penatua Kuan. Kamu, sangat kuat. Bahkan seorang Master Nasional mungkin tidak bisa mengalahkanmu secara langsung. Pemuda berjubah bulu itu bersuara kasar dan menyeka darah dari sudut mulutnya. Di tengah gemetar, cahaya tajam melintas di matanya. Pupil biru tiba-tiba mengembunkan cahaya biru yang aneh, seperti pusaran spiral, mengarah ke akhir yang tak terbatas. Berdengung. Cahaya biru yang aneh dan seperti mimpi menyelimuti langit hingga separuh langit. Ini adalah teknik rahasia garis keturunan keluarga Kuan, mimpi langit biru. Dibutuhkan banyak biaya untuk melakukan teknik ini, yang memakan setidaknya 10 tahun kehidupan, tetapi sangat kuat, dan bahkan ada peluang untuk mengalahkan makhluk-makhluk itu, di tahap tengah Yuandan. Secercah harapan muncul di mata pemimpin Sekte Xiayan. Terakhir kali teknik rahasia mimpi langit biru muncul adalah 200 tahun yang lalu, dua monster tua Yuan dan terbunuh dalam satu gerakan, yang mengejutkan kerajaan Zixiao dan terdaftar sebagai teknik terlarang. Susuan merasa hati dan jiwanya telah sejenak melangkah ke langit transparan dan kosong, dikelilingi oleh awan tak berujung dan langit biru, itu adalah tempat yang indah dan indah, jauh dari dunia nyata. Tidak peduli seberapa keras dia berjuang, dia tidak bisa lepas dari dunia ketiadaan ini. Susuan yakin bahwa dia telah terinfeksi oleh teknik rahasia spiritual yang sangat menakutkan. Untungnya,
Lautan kenangan tiba-tiba muncul di benaknya. Jiwa sisa dari kehidupan sebelumnya muncul dengan tampilan tenang. Anda masih harus ingat bahwa saya telah memberitahu Anda terakhir kali bahwa penguasa kehidupan sebelumnya mengalami pelatihan fisik kuno yang hampir mencapai puncaknya. Dia mencoba yang terbaik untuk menggunakan miliknya kekuatan magis untuk tidak melakukan apapun. Tapi pada akhirnya, dia membayar harga yang mahal. Baru kemudian dia menggunakan metode untuk menghabisinya, yang juga merupakan sumber memori pelatihan fisik kuno di Laut Bintang. Pada awalnya, Master di kehidupan sebelumnya menggunakan teknik seperti yang Anda gunakan sekarang. Itu adalah teknik terlarang jiwa yang 10.000 kali lebih maju dari ini. Budidaya fisik kuno mengejar puncak tubuh fisik. Pada tahap selanjutnya, ia tidak takut pada segalanya dan hampir tidak memiliki apapun. Cacat, dan jiwa adalah satu-satunya kekurangan. Satu-satunya kelemahan. Hati Susuan bergetar pada saat ini. Dia tidak tahu teknik darah rahasia macam apa yang digunakan pihak lain untuk menempatkan dirinya di dunia langit biru yang begitu indah dan indah. Meskipun dia dapat menghubungi lautan bintang memori, begitu dia meninggalkan lautan bintang, dia akan terus jatuh ke dalamnya. Mungkin kekurangannya agak serius. Sebagai perbandingan, kultivator tubuh kuno, Ki dan Dewa Darah, diintegrasikan ke dalam tubuh yang kuat, dan ketahanannya terhadap teknik rahasia jiwa bahkan lebih baik daripada kultivator biasa. Tapi itu benar, tidak dapat disangkal bahwa jiwa bukanlah kekuatan kuno dari budidaya fisik. Lagi pula, jika Anda mengejar yang tertinggi dalam budidaya fisik, kekuatan jiwa Anda secara alami akan melemah. Jiwa sisa dari kehidupan sebelumnya menjelaskan. Ketika Susuan mengetahui jawaban ini, dia merasa sedikit lebih nyaman. Tidak ada hal yang benar-benar sempurna di dunia ini. Apa yang disebut cacat ini tidak lebih dari sebuah mata rantai lemah yang disebabkan oleh tubuh fisik yang kuat dibandingkan dengan zaman kuno. Perlu dicatat bahwa Susuan di kehidupan sebelumnya mampu menghabisi kultivator fisik itu pada akhirnya karena keunggulannya di dunia nyata. Jika keduanya berada pada level yang sama, maka hasilnya akan berbeda. Pertanyaannya adalah, bagaimana sekarang? Susuan memandangi dunia indah dan indah di depannya. Haha, apa yang perlu ditakutkan? Kamu hanya berada dalam ilusi mental, dan kamu terpengaruh olehnya, tapi kamu tidak menderita kerugian apapun. Sisa jiwa dari kehidupan sebelumnya tampak santai. Susuan sedikit mengangguk, seolah-olah ini juga masalahnya. Dengan fisiknya yang kuat, apa yang bisa dilakukan pihak lain padanya saat dia mengaktifkan teknik rahasianya? Orang ini baru dalam tahap akhir pil kondensasi, tapi dia sangat tahan terhadap langit biru impian dan teknik rahasiaku. Cahaya biru aneh yang terkondensasi di mata biru pemuda berjubah bulu itu seperti pusaran spiral yang memanjang tanpa batas. Pergi ke neraka. Dia melambaikan tangannya ke udara, dan awan biru yang indah menerpa Susuan. Saat melakukan teknik rahasia, dia sebenarnya bisa melancarkan serangan. Dan di dunia langit biru yang indah itu, Susuan hanya merasakan tombak bersandar di langit dan membelah tanah, menebas secara horizontal, tanpa perlawanan apapun. Jika Anda melakukan serangan balik sesuai skenario dalam ilusi mental, Anda mungkin akan meleset. Susuan hanya menutup matanya. Bang-bang. Susuan membungkukkan perutnya ke belakang, mengibaskan awan biru indah yang menerpa dirinya. Apa? Mata pemuda berjubah bulu itu menyipit, dan Susuan benar-benar memblokir serangannya. Perlu dicatat bahwa serangan di langit biru yang melamun hanyalah ilusi, sama sekali berbeda dari kenyataan. Tapi faktanya Susuan memblokir serangan itu. Pria muda berjubah bulu mengertakkan gigi dan menebas serangkaian bilah tajam awan biru yang indah. Bum bum bum. Susuan berdiri di tempat, seperti makhluk surgawi, mengandalkan naluri tubuhnya yang sempurna untuk menerobos semua serangan terhadap tubuhnya. Setelah menyerang sejenak, pemuda berjubah bulu itu tampak tidak yakin dan menghirup udara. Di bawah naluri fisik seperti ini, bahkan jika Yuan dan lain datang, akan sulit untuk mengancam Susuan. Dalam hal itu, pria muda berjubah bulu memiliki ekspresi dingin di wajahnya, dan menyilangkan tangannya dalam bentuk melengkung. Kekuatan hidup di tubuhnya berlalu dengan cepat. Cahaya biru spiral di matanya memancarkan sinar transparan biru tua, menusuk Susuan seperti kilat. Tanda tanya tanda tanya tanda tanya tanda tanya. Susuan tiba-tiba merasakan krisis yang fatal, serangan dari tingkat jiwa akan melebihi batas yang dapat ditangani oleh tubuh. Tampaknya keterampilan garis keturunan rahasia yang dimiliki oleh pemuda berjubah bulu ini dapat menahan para penggarap tubuh kuno sampai batas tertentu. Hehe, saat pemuda berjubah bulu melancarkan serangannya, jiwa-jiwa yang tersisa tertawa di lautan bintang, tapi tentu saja, dia tidak mengambil tindakan. Bagaimanapun, materi jiwa di lautan bintang sangat berharga dan hanya akan digunakan dalam krisis yang paling kritis. Ketika serangan jiwa mengunci Susuan, terdengar suara mendengung jauh di dalam tubuhnya, dan manik rahasia cahaya bulan memancarkan aliran cahaya bulan yang misterius dan lembut, menutupi seluruh tubuhnya dari dalam keluar. Fiuh! Sinar transparan biru tua dari pemuda berjubah bulu,
setelah mengalir ke tubuh Susuan, dipisahkan oleh kekuatan misterius dan tak terbatas, dan beberapa bahkan langsung diserap. Tidak hanya itu, Susuan tiba-tiba merasa bahwa pikiran di dalam tubuhnya diekstraksi secara liar dan dimasukkan ke dalam manik rahasia cahaya bulan. Ups! Susuan membuka mulutnya dan muntah, dan riak transparan berbentuk bulan sabit menyerang balik dan menusuk pemuda berjubah bulu itu dengan kecepatan melebihi tingkat material. Ah mataku! Pemuda berjubah bulu itu menjerit melengking, dan merasakan bahwa mata yang mengaktifkan teknik rahasia jiwa tiba-tiba menjadi gelap dan kehilangan cahayanya. Tiba-tiba, Susuan menemukan bahwa semuanya kembali normal, dan di bawah kakinya ada sedikit bekas tsunami. Pemuda berjubah bulu di seberangnya buta, dengan darah mengejutkan mengalir dari matanya. Susuan terkejut, apakah dia baru saja meluncurkan serangan jiwa? Segera dia menemukan bahwa pikirannya sangat terkuras dan dia sedikit lelah, itu jelas merupakan serangan balik dari manik rahasia cahaya bulan tadi, yang mengekstraksi kekuatan jiwa dari tubuh tuannya. Cek, aku tidak menyangka manik ini mampu melawan. Jiwa yang tersisa di lautan bintang memori sedikit terkejut. Pergi ke neraka. Tubuh Divine Fire King Kong milik Susuan meletus dengan kekuatan api yang mengejutkan, dan bergegas menuju pemuda yang trauma dan buta dengan jubah bulu seperti kilat. Pemimpin Sekte Xiayan, yang telah melarikan diri puluhan mil jauhnya, mendengar dua jeritan berturut-turut, diikuti jeritan lainnya, diikuti dengan tabrakan yang menghancurkan bumi. Itu suara Penatua Kuan. Xiayan membuka kesadarannya dan melihat, wajahnya menjadi pucat. Penatua Kuan sudah meninggal. Tetua Agung Kerajaan Zixiao ini, yang kedua setelah pengajar nasional, adalah orang pertama yang tewas dalam kebangkitan negara musuh. Dan secara keseluruhan, ini adalah Yuan dan kedua yang dibunuh Susuan satu demi satu hari ini, dan Yuan dan ketiga yang dia kalahkan berturut-turut. Berlari, wajah Xiayan menjadi pucat, dan terlepas dari luka parah di dalam tubuhnya, dia mengaktifkan teknik rahasianya dan mempercepat penerbangannya. Setelah memisahkan kepala pemuda berjubah bulu, Susuan segera mengeluarkan tas penyimpanan dan melihat ke arah Xiayan yang melarikan diri, merasa sedikit lemah di hatinya. Setelah bertarung satu demi satu, dia menggunakan Divine Fire King Kong, pada akhirnya, meskipun dia menghabisi pemuda berjubah bulu, sejumlah besar kekuatan jiwa juga diekstraksi. Pada saat ini, dia juga telah jatuh dari kondisi puncaknya, energinya sangat terkuras, dan pikirannya habis. Jika dia bertemu dengan Master Yuan dan di level tentara timur lagi, dia akan merasa kesulitan dan kesulitan. Setelah membiarkan Xiayan melarikan diri, Susuan mulai berkeliaran puluhan ribu mil jauhnya untuk menghabisi ahli alkimia yang masih hidup. Di saat yang sama, 1000 pasukan elit yang dipimpin oleh Chu Dong juga didistribusikan kemana-mana untuk membersihkan medan perang. Sekitar setengah jam kemudian, Susuan tiba-tiba menangkap maksud pedang yang mengejutkan dari barat daya, dan langit sedikit meredup. Itulah maksud pedang Nihan. Pikiran Susuan membeku, dan tanpa berpikir panjang, dia mengaktifkan kekuatan darahnya dan melaju ke arah itu. Mampu memaksa Nihan untuk melakukan rahasia ilmu pedang yang menggemparkan berarti dia tidak perlu menebak siapa musuh yang dia temui. Saya harap tidak terjadi apa-apa. Susuan terbang semakin cepat, dan jantung api di tubuhnya meledak dengan cahaya virtual merah yang kuat. Terbang 5 hingga 6.000 mil dengan kecepatan tinggi dalam satu tarikan napas, Susuan akhirnya tiba di lokasi kejadian. Saya melihat gurun di depan saya, dengan genangan air tak berdasar bermunculan silih berganti, bekas terbakar ada di mana-mana, dan permukaan tanah pecah setiap jengkal, seolah-olah telah terjadi malapetaka. Di mana orang-orang? Susuan membuka kesadarannya dan akhirnya melihat dua orang itu saling berhadapan di dalam lubang dengan diameter hampir 1000 kaki. Salah satu pendekar pedang berbaju biru sedang memegang pedang berbentuk kalajengking di tangannya, dia hampir setengah berlutut di tanah, dengan darah tumpah dari sudut mulutnya dan beberapa bekas luka bakar di tubuhnya. Saat ini, Nihan kelelahan dan tidak punya banyak energi tersisa. Nihan tidak menyangka kamu begitu kuat. Kamu hampir membuat kami putus asa. Selain Susuan, Chu Dong, dan kamu, Kerajaan Xing Feng memiliki ilmu pedang yang tak terbatas. Pantas saja kamu bisa menghancurkan keluarga Dongfang dalam sekejap waktu singkat. Di seberangnya, seorang pendeta Tao tua berdiri di tanah, wajahnya menjadi pucat, jubah Tao berwarna hijau pinus di tubuhnya rusak di beberapa tempat, meninggalkan beberapa bekas pedang yang menembus sumsum tulang. Master Kekaisaran Zixiao memegang pengocok di tangannya, mengembunkan awan yang berubah warna menjadi biru dan ungu, memancarkan gelombang kekuatan spiritual yang membuat hati Susuan bergetar. Pencapaian Master Kekaisaran Zixiao dalam sihir abadi begitu kuat hingga jauh melampaui level tentara timur. Hati Susuan bergetar, dia berteriak keras, mengeluarkan tombak yang dicat Fang Tian. Melambaikannya ke udara, dan memangkas celah cahaya seperti petir emas gelap. Aura kehancuran itu mengalir menuju Master Kekaisaran Zixiao dari seberang udara. Master Kekaisaran Zixiao mencibir,
dan dengan gerakan tubuhnya, dia menghindari serangan Susuan seolah-olah sedang berjaga-jaga, meninggalkan celah seperti jurang di tempat. Saat berikutnya, Master Kekaisaran Zixiao menyapu debu di tangannya. Hu hambung satu persatu. Awan ungu kehijauan berubah menjadi bentuk naga bengkok, mengaum, dan menerkam Nihan. Seni ilusi. Susuan terkejut, sihir abadi yang dikendalikan oleh Master Zixiao, Fu Chen, dapat mengubah metode serangan yang berbeda sesuka hati. Melihat serangan abadi yang kuat itu akan mencapai Nihan. Di dalam debu, boneka mekanik yang mengenakan topi semangka dan memegang perisai dan sekop tiba-tiba muncul di depan Nihan. Perisai sebening kristal mekar dengan cahaya terang seperti cermin. Tiba-tiba, sinar ungu dan hijau terjalin, memantul kembali ke jalur aslinya, dan mengenai Master Kekaisaran Zixiao. Ekspresi Tuan Kekaisaran Zixiao sedikit berubah, dan dia melambaikan lalat debu di tangannya untuk merealisir serangan itu. Dia mengerang, dan rasa dingin di matanya memadat, mengunci Susuan, ekspresinya berubah. Susuan membuat boneka badut untuk membawa Nihan keluar dari medan perang, dan dia mengerahkan sisa kekuatan Yuannya untuk menghadapi Master Zixiao dari jauh. Di lubang besar dengan diameter 1000 kaki itu, mereka berdua memadatkan aura mereka tanpa menyerah. Apa yang kamu lakukan terhadap Master Sekte Feng dan Master Sekte Xia? Tuan Kekaisaran Zixiao berkata dengan suara yang dalam, melihat energi Susuan sangat terkuras, jelas bahwa dia telah melalui pertempuran hebat. Prajurit Yuan dan yang kuat di negaramu cukup sulit untuk dihadapi. Setelah menghabisi salah satu dari mereka, monster bermata biru lainnya muncul di jalan. Tidak mudah untuk menghadapi mereka. Susuan berkata dengan ringan. Apakah kamu menghabisi Penatua Kuan? Hati Tuan Kekaisaran Zixiao bergetar, dan ekspresinya tiba-tiba menunjukkan sesuatu yang tidak normal. Penatua Agung Nakuan, memandang kerajaan Zixiao, adalah satu-satunya orang yang kekuatannya berada di urutan kedua setelah dia, jika dia mengaktifkan teknik murid garis keturunan berapapun biayanya, bahkan Master Nasional sendiri tidak akan yakin untuk menang. Benar, itu semua karena mimpi langit biru yang menundaku sejenak. Susuan berkata perlahan, Meng, Huan Lantian. Suara dari penguasa kerajaan Zixiao sangat keras, dan dia merasa dingin secara fisik dan mental pada saat ini bahkan mimpi langit biru, yang terdaftar sebagai teknik rahasia terlarang, tidak dapat menghentikan orang ini. Jadi lihatlah kerajaan Zixiao, kekuatan apa lagi yang bisa menjadi ancaman baginya. Gelombang air bergerak pelan, dan area di dekatnya tertutup genangan air dan retakan menghitam. Di tengahnya, di dalam lubang besar berdiameter ribuan kaki, dua sosok saling berhadapan dari jauh. Ekspresi Tuan Kekaisaran Zixiao berubah dari suram menjadi cerah, matanya memadat, tidak bergerak, menatap komet ajaib yang muncul di langit negara musuh. Sebelumnya, meskipun dia telah mengalahkan Nihan, dia juga telah melalui pertarungan yang sulit dan energinya rusak parah serta dia terluka parah. Adapun pria yang datang sebelum dia, sebagai orang nomor satu di Star Peak Kingdom, saya khawatir dia akan semakin sulit untuk dihadapi. Yang membuatnya semakin ngeri adalah pihak lain baru saja menghancurkan impian langit biru dan menghabisi Penatua Kuan dari negaranya sendiri. Penampilan Susuan sejelas sumur kuno, tetapi hatinya terasa serius. Kekuatan Master Kekaisaran Zixiao melebihi ekspektasinya. Dia mampu mengalahkan Nihan, dan ketika dia tiba, dia masih memiliki kekuatan untuk bertarung. Pada saat ini, aura penindasan yang tertinggal di kehampaan sangat luas dan terus berubah, membuat Susuan terkadang merasa dingin dan panas, membuatnya sangat tidak nyaman. Ini juga merupakan konfrontasi nyata pertama Susuan dengan pembangkit tenaga listrik pertengahan Yuandan. Dia bisa membayangkan Nihan telah berjuang keras sebelumnya, dan tidak mudah baginya untuk bertahan sampai sekarang. Ketika boneka mekanik membawa Nihan jauh dari medan perang, Susuan menghela nafas lega. Ratusan ribu tentara negara Anda telah dimusnahkan sepenuhnya. Jika Anda dibiarkan bersama Anda, itu akan menjadi pukulan yang sangat menghancurkan. Susuan perlahan mengedarkan dua sumber kekuatan, jantung api dan limpa bumi, di dalam tubuhnya. Ekspresi kerajaan Zixiao sedikit berubah. Jika dia jatuh, masa depan kerajaan Zixiao tidak terbayangkan. Kamu pikir aku tidak berani? Wajahnya tiba-tiba menjadi dingin, dan matanya penuh dengan kebencian dan niat menghabisi dalam pertempuran hari ini, ratusan ribu pasukan dimusnahkan. Saya tidak malu menghadapi raja dan rakyat tanah air saya. Lebih baik melakukannya bertarung sampai mati, maka batu giok dan batu itu akan hancur. Hati Susuan bergetar, dan dia merasakan kekuatan yang kuat dalam kata-katanya. Budidaya Master Nasional Zixiao ini sombong terhadap negara sekitarnya, jika dia benar-benar bertarung dengan segala cara, itu akan menjadi pemandangan yang tidak terbayangkan. Pengajar nasional, berhenti berkelahi. Suara wanita yang sedih dan kesal terdengar. Di dekat awan di depan, terdengar suara pecah di udara, orang yang datang adalah seorang wanita bangsawan dengan kemegahan luar biasa, mengenakan gaun istana yang cantik, pakaian dan rambutnya acak-acakan, dan dia sedikit malu. Yan Mei,
Su Xuan tampak sedikit terkejut. Ekspresi Tuan Kekaisaran Zixiao berubah drastis. Fei Er, kenapa kamu kembali? Orang yang datang tidak lain adalah Putri Zixiao, Yun Fei Er. Pada saat ini, wajahnya pucat, gigi putihnya terkatup, dan dia menatap Su Xuan dengan mata yang rumit. Haha, Chu sepertinya sedikit terlambat. Tawa kecil disertai suara terobosan di udara terbang ke arah ini. Itu adalah seorang pria muda berjubah Konfusianisme, memegang kipas bulu di tangannya, matanya tenang, dan kecepatannya sangat cepat 10 mil jauhnya di belakangnya, ada ratusan pembudidaya elit, cahaya mengambang dan warna-warna mempesona. Tidak baik, Tuan Kekaisaran Zixiao tampak sedikit malu. Jika itu hanya dia, itu sudah cukup. Setidaknya dia bisa lolos tanpa cedera. Tapi Yun Fei Er adalah beban di sekitarnya, dan musuhnya memiliki aktor peri seperti Chu Dong yang sebanding dengan Yuan Dan. Ketika Chu Dong terbang, dia menunjukkan dengan tepat posisi Yun Fei Er secara sengaja atau tidak sengaja. Pada saat yang sama, ratusan pembudidaya elit berdatangan satu demi satu. Su Xuan, kamu adalah ibu 15 pembunuh. Ratusan ribu pembudidaya di kerajaan Zixiao telah dimusnahkan karena pikiranmu. Sekarang, bunuh aku juga. Putri Zixiao mengertakkan gigi dan berkata dengan kebencian di wajahnya. Ibu 15 pembunuh. Siapa penyusupnya? Jika ratusan ribu penggarap di negara Zixiao Anda melakukan bunuh diri dan menghabisi puluhan juta makhluk hidup di negara lain, apakah itu perwujudan keadilan? Karena semua penggarap yang mati adalah tawar-menawar negara Anda, Cip, tahukah kamu betapa tertekannya itu? Su Xuan tersenyum mengejek. Anda, Putri Zixiao terdiam. Wajah Su Xuan tegas, dan tidak ada sedikit pun rasa kasihan di hatinya. Dia melirik Putri Zixiao dan Tuan Kekaisaran, dan berkata dengan acuh tak acuh, jika saya ingat dengan benar, Su memberi Anda banyak peringatan sebelum perang dimulai. Namun, Anda ambisi negara sangat arogan. Jika Anda bersikeras menyerang negara lain, jangan salahkan Su karena kejam. Chu Dong terbang ke sisi Putri Zixiao dan berkata sambil tersenyum dalam analisis terakhir, kalian berdua adalah penyebab kehancuran seluruh pasukan. Putri Zixiao dan Tuan Kekaisaran gemetar secara fisik dan mental, dengan keterkejutan dan kemarahan, serta penyesalan yang tak ada habisnya di hati mereka. Kini, kekuatan utama dari ratusan ribu pasukan kerajaan Zixiao telah dihancurkan, dan 2 Yuan Dan telah dihancurkan, termasuk sesepuh keluarga kerajaan, yang bisa dikatakan mengalami cedera serius. Su Xuan menatap Putri Zixiao sejenak, wajah Putri Zixiao pucat, kecantikannya pucat, kepalanya menunduk, dan dia tidak lagi berani menatap langsung ke arahnya. Setelah sekian lama, biarkan mereka pergi. Su Xuan perlahan mengangkat tangannya untuk menghentikan ratusan pembudidaya elit yang mengelilinginya. Bagaimanapun, Putri Zixiao dapat dianggap sebagai kekasihnya, dan Su Xuan tidak akan begitu kejam. Terlebih lagi, semua orang masih belum yakin bahwa mereka dapat mempertahankan Master Kekaisaran Zixiao, tidak terpikirkan jika pihak lain bertarung sampai mati. Chu Dong tidak terkejut dan memerintahkan ratusan elit untuk mengungsi dan pergi ke daerah lain untuk membersihkan medan perang. Tuan Kekaisaran Zixiao menghela nafas lega, terbang ke arah Putri Zixiao, menariknya tinggi-tinggi ke langit, menyipitkan matanya dan berkata, Su Xuan, apakah kamu tidak takut membiarkan harimau itu kembali ke gunung? Di masa depan, kapan kerajaan Zixiao memulihkan kekuatannya, kamu bisa melakukannya lagi. Serangan besar-besaran. Jika kamu gagal kali ini, negaramu akan kehilangan kesempatannya selamanya. Terlebih lagi, sihir tingkat bencana seperti ini juga bisa direproduksi. Wajah Su Xuan acuh tak acuh dan kata-katanya nyaring serta percaya diri. Tuan Kekaisaran Zixiao merasakan hawa dingin di hatinya, dan matanya menjadi redup. Dia memiliki firasat samar di hatinya bahwa dengan potensi Su Xuan, Ni Han, dan lainnya, tidak akan sulit untuk menyusulnya di masa depan. Terlebih lagi, dengan Chu Dong sebagai pemimpin dan menjalankan kerajaan Star Peak, kekuatannya pasti akan tumbuh semakin kuat, bahkan melampaui kerajaan Zixiao. Su Xuan, Chu Dong, dan Ni Han menyaksikan dari jauh saat Master Kekaisaran Zixiao membawa Putri Yun Fei Er melintasi langit. Dalam beberapa hari berikutnya, 1000 pembudidaya elit sedang membersihkan medan perang di daerah terdekat. Tidak sampai 1 atau 2 bulan akumulasi air di dekat danau spiritual alami ini perlahan-lahan surut, namun beberapa sungai dan danau baru juga lahir di daerah terdekat. Setelah pembaptisan teknik terlarang ikan Ibel 15, pembuluh darah spiritual dan iklim di kawasan ini telah mengalami beberapa perubahan, sehingga lebih cocok untuk kelangsungan hidup manusia. Setelah perang, Su Xuan dan yang lainnya kembali ke kota Hong Yunling. Berita kemenangan besar ini dengan cepat menyebar ke seluruh kerajaan Star Peak, menimbulkan sensasi di seluruh negeri dan menginspirasi banyak orang. Di sisi, berita bahwa metode abadi terlarang menghancurkan ratusan ribu pasukan kerajaan Zixiao mengejutkan negara-negara sekitarnya. Star Peak Country, negara budidaya yang baru muncul dan tidak mencolok, secara bertahap menjadi terkenal di perbatasan timur Sanyang Realm. Setelah kemenangan besar atas kerajaan Zixiao,
beberapa pemimpin tertinggi kerajaan Xing Feng mengusulkan untuk mengambil inisiatif untuk melakukan serangan balik terhadap kerajaan Zixiao. Namun, para pemimpin puncak tidak menganjurkan perlawanan lagi. Kerajaan Xing Feng didirikan belum lama ini, dan fondasinya tidak stabil. Kerajaan itu perlu memulihkan dan meningkatkan kekuatannya. Terlebih lagi, dalam beberapa tahun ke depan, kerajaan Zixiao, yang vitalitasnya akan rusak parah, pasti tidak akan mampu menjadi damai dan santai. Mata Cudong melebar, melihat ke arah kerajaan Zixiao di timur jauh, dengan senyuman di bibirnya. Susuan juga tidak menganjurkan pertempuran lagi. Selanjutnya, dia harus mempersiapkan sesuatu yang lebih penting. Itu adalah kota kuno Tianji. Cudong memahami yang lolos dan memperoleh beberapa wawasan seiring berjalannya waktu, kepercayaan dirinya untuk membuka kota kuno sendiri akan semakin besar. Awalnya, Nihan tidak berencana untuk tinggal di kerajaan Star Peak untuk waktu yang lama. Dia ingin kembali ke Tanah Suci dan mendapatkan kembali separuh pedang Ibel 15 Scorpio lainnya. Namun, Nihan kebetulan berhutang janji taruhan pada Susuan, jadi dia hanya tinggal selama 2 atau 3 tahun lagi untuk membantu Susuan mendapatkan harta yang hilang. Kekuatan setengah pedang Ibel 15 Scorpio dan sihir terlarang dari air mata Putri Duyung membuat Susuan semakin bertekad untuk memiliki harta yang hilang. Menurut Putri Yaoyu, mutiara maperak di kota kuno Tianji adalah yang paling istimewa di antara 9 harta karun yang hilang. Memiliki harta karun yang terlupakan tidak hanya dapat meningkatkan kekuatan Anda secara signifikan, tetapi juga mengandung misteri yang tak terbatas dan dapat menciptakan ramuan emas abadi. Selain itu, pengumpulan 9 harta karun yang hilang akan memberi mereka kesempatan untuk membuka jalan Yuanshen yang legendaris dan mengungkap ketegangan di dunia. Dalam beberapa tahun berikutnya, kerajaan Xing Feng memulihkan dan mengkonsolidasikan kekuatannya, negara menjadi damai, kota-kota spiritual utama menjadi lebih makmur, dan semuanya baik-baik saja. Kerajaan tetangga Ziwo tidak beruntung, diserang balik oleh negara anak sungai yang awalnya direbut, dan bahkan diserang oleh negara kuat di utara, dan perang menyebar ke seluruh negeri. Dalam hal ini, kerajaan Xing Feng secara alami duduk di gunung dan menyaksikan harimau bertarung, diam-diam mengumpulkan kekuatan. Dalam sekejap mata, lebih dari 3 tahun telah berlalu. Suatu hari, Susuan terbangun dari meditasi. Selama bertahun-tahun, ingatan di lautan ingatan perlahan-lahan meluas dan menjadi semakin banyak. Ada yang berkembang secara alami seiring dengan meningkatnya tingkat kultivasi, dan ada pula yang dikembangkan dengan sebagian materi jiwa. Ada semakin banyak area terang di lautan bintang. Mimpi pembalikan takdir Dharma ini juga merupakan teknik rahasia inti yang ditinggalkan di kehidupan sebelumnya. Saya tidak ingin latihannya menjadi terlalu sulit. Susuan duduk bersila di lautan bintang dan menarik napas panjang. Jika Anda tidak memiliki dasar teknik ini pada awalnya, mustahil bagi pemilik sebelumnya untuk melampaui reinkarnasi dan memperluas memori bintang laut ke kehidupan Anda saat ini. Teknik ini adalah teknik rahasia jiwa tertinggi, yang mana dapat membantu memadatkan jiwa Anda dan menebus satu-satunya kekurangan dari budidaya tubuh kuno. Kata sisa jiwa dari kehidupan sebelumnya dengan tenang. Susuan duduk bersila di lautan bintang, dan kekuatan jiwa di tubuhnya terkelupas dari daging dan darah yang menyatu. Tiba-tiba, seluruh tubuhnya diselimuti lapisan kilau ilusi warna-warni, dan piringan pusaran air samar-samar muncul di atas kepalanya, dan kekuatan misterius muncul dari tubuhnya. Ledakan. Pada titik tertentu dalam latihannya, Susuan menerobos belenggu, dan semua kekuatan jiwa di tubuhnya mengalir ke pusaran seperti semburan dan menghilang begitu saja. Apa yang terjadi? Lautan bintang memori bergetar hebat, dan sisa jiwa dari kehidupan sebelumnya berteriak dengan panik di wajahnya. Dalam sekejap, kesadaran Susuan menghilang seiring dengan kekuatan jiwanya. Gambaran di lautan ingatan menghilang. Saat berikutnya, Susuan mendapati dirinya dipenuhi bekas luka, setengah berlutut di tanah, dikelilingi oleh api Ibel 15 yang ganas dan membara, momentumnya mengejutkan, menelan langit dan bumi. Di kota spiritual tempat dia berada, banyak sekali makhluk yang melolong dan menjerit. Dalam nyala api energi Ibel 15 yang agung, seorang pria dengan rambut perak dan baju besi hitam berdiri dengan bangga, dengan wajah tegas, bintang hitam di antara alisnya, dan naga ungu kehitaman di bawah kakinya, aura yang menakutkan dunia sudah cukup untuk membuat Yuan dan monster tua itu berjongkok dan gemetar. Apa yang terjadi? Di mana ini? Susuan sangat ketakutan sehingga dia merasa kesemutan di sekujur tubuhnya dan tidak dapat membangkitkan energinya. Namun dia terkejut saat mengetahui bahwa budidayanya telah mencapai tahap akhir Yuan dan tubuh Duraselnya juga telah mencapai puncaknya. Tiba-tiba, lautan bintang menjadi terang, dan suara jiwa yang tersisa terdengar keras ini, 70 tahun kemudian. 70 tahun kemudian, ketika Susuan mendengar suara itu, pikirannya bergetar, tubuhnya gemetar, dan tubuhnya gemetar, dia berkata dengan tidak percaya bagaimana ini mungkin. Saya sedang berlatih mimpi kembali ke takdir Dharma di Laut Bintang. Saya tidak tahu apa yang terjadi, tetapi dia muncul secara misterius.
Setelah 70 tahun. Dalam 70 tahun, tidak mengherankan jika tingkat kultivasi saya telah meningkat dari puncak pil kondensasi ke tingkat ketiga berturut-turut, ke tingkat kultivasi yang mengerikan di akhir tahap Yuan Dan. Saat ini, Susuan sedang setengah berlutut di kota spiritual besar yang ditelan dan dibakar oleh api Ibel 15, semuanya begitu nyata. Skala kota spiritual ini jauh melebihi Fang Tian Chongqing, karena telah berubah menjadi reruntuhan, Susuan tidak tahu di mana dia berada. Selain itu, segala sesuatu di sekitarnya ditelan oleh api Ibel 15 yang ganas, dia melihat naga ungu hitam di atas kepalanya, dan dengan lambaian cakar Ibel 15-nya, ia menghabisi seorang pemuda dengan panggung Yuan dan berwajah kuda. Kekuatan naga ungu hitam itu mungkin sebanding dengan pil emas abadi yang legendaris. Ni Han, Chudong, Zhang Feng, dan lainnya yang familiar tidak pernah muncul. Di seluruh kota spiritual yang besar, jeritan perlahan mereda, hanya menyisakan suara deru api Ibel 15 yang mengamuk. Pria berbaju besi hitam di atas kepalanya berdiri di atas hewan peliharaan Ibel 15 naga. Rambut peraknya berkibar tertiup angin. Dia memiliki wajah tampan yang membuat wanita iri, seperti batu giok dingin. Bintang hitam di keningnya memancarkan aura yang membuat dewa dan Ibel 15 bertarung satu sama lain. Ibel 15 tertinggi kuat, membangkitkan energi spiritual sejauh ribuan mil. Sangat kuat. Ini jelas merupakan tingkat kultivasi di atas ramuan emas abadi, sebanding dengan aura ramuan emas yang disimulasikan oleh sisa jiwa dari kehidupan sebelumnya, tetapi aura itu jauh lebih kuat. Nafas Susuan tertahan dan wajahnya pucat. Dia tidak tahu apa yang terjadi sebelumnya. Jika saya datang ke masa depan 70 tahun kemudian, lalu mengapa ingatan 70 tahun sebelumnya kosong? Kesabaran saya terbatas. Menyerahkan harta itu dengan patuh akan menyelamatkan Anda dari banyak siksaan. Suara pria berambut perak yang berdiri di atas naga ungu kehitaman itu luar biasa lembut dan lambat. Harta karun. Harta apa yang kamu serahkan? Tepat ketika Susuan terkejut, dia tiba-tiba merasakan manik rahasia cahaya bulan jauh di dalam tubuhnya dan tiba-tiba gemetar. Mutiara rahasia cahaya bulan adalah harta karun ini. Mutiara rahasia cahaya bulan, bagaimana ini bisa terjadi? Harta warisan misterius ini justru membawa bencana bagi diriku sendiri. Susuan dipenuhi keraguan. Kembali ke kota Huang Longling, tidak ada yang memperhatikan seluruh proses memasuki toko tua Xianhe yang misterius dan mendapatkan mutiara rahasia cahaya bulan. Zhang Feng dan orang lain yang hadir tidak menyadarinya sama sekali. Apa sebenarnya pengawasannya? Dari mana asal muasal senjata ajaib ini? Telah menarik perhatian pria kuat yang menakutkan. Aura pihak lain belum terintegrasi sempurna ke dunia ini. Agak tidak sesuai dengan dunia Xiaoyu. Saya khawatir dia adalah orang kuat dari luar dunia. Jiwa yang tersisa di lautan bintang memori tiba-tiba berbicara. Orang luar yang kuat. Susuan ketakutan, dan bahkan lebih bingung, dia berada di dunia ikan kecil, bagaimana rahasia mutiara cahaya bulan bisa diperoleh oleh orang kuat di luar dunia. Sekarang bagaimana caranya? Susuan mencoba yang terbaik untuk menenangkan diri. Segera, dia memikirkan sesuatu yang menembus lautan bintang memori, dan dia dengan cepat duduk bersila dan melakukan teknik penghancuran nasib mengingat mimpi. Di lautan bintang memori, gelombang aneh tiba-tiba melonjak, seluruh tubuh Susuan diselimuti lapisan kilau ilusi warna-warni, dan piringan turbin pusaran air samar-samar muncul di atas kepalanya, dan kekuatan misterius muncul di tubuhnya. Bum-bum, lautan bintang bergoyang lagi, dunia terbalik, dan kekuatan misterius langit dan bumi berputar dengan liar. Pemandangan mengerikan dari api Ibel 15 yang melanda dirinya menghilang, dan Susuan kembali ke aula rahasia yang bersih dan rapi. Susuan berkeringat dingin, merasa sangat hampa di tubuhnya, terutama kekuatan jiwanya, yang sangat terkuras. Tidak hanya itu, ia juga menemukan bahwa tingkat kultivasinya hampir turun sedikit. Tingkat budidaya yang awalnya berada di puncak kondensasi dan bahkan setengah melangkah ke tingkat Yuan Dan, jatuh ke tingkat kondensasi dan tahap pertama, dan bahkan hampir jatuh ke tahap tengah kondensasi dan. Pikirannya dengan cepat meresap ke dalam lautan kenangan. Apa yang terjadi dengan semua itu tadi? Mungkinkah saya benar-benar melakukan perjalanan ke masa depan 70 tahun yang lalu? Susuan memandangi sisa-sisa kehidupan masa lalunya dengan rasa takut yang masih ada. Ekspresi jiwa yang tersisa berubah, dan setelah sekian lama, dia berkata dengan ekspresi yang kompleks, tidak dapat dibayangkan bahwa penguasa kehidupan sebelumnya menanam kekuatan magis yang menantang surga di lautan bintang, memungkinkan kesadaran Anda untuk turun ke tempat tertentu 70 tahun kemudian dalam waktu singkat. Titik takdir. Tentu saja, ini hanya dugaanku. Jadi, apa yang terjadi barusan bukanlah ilusi. Susuan tiba-tiba merasakan krisis. 70 tahun ke depan, orang kuat dari dunia luar yang akan dia hadapi sungguh menakutkan, hanya naga ungu kehitaman di kakinya yang memiliki kekuatan untuk menyaingi pil emas abadi. Secara teoritis memang demikian, tetapi di bawah pengaruh kekuatan bintang laut, kesadaranmu akan mencapai 70 tahun ke depan. Setelah itu,
kamu akan dapat membuat berbagai persiapan dan mengubah takdirmu melawan kehendak surga. Jadi meskipun tingkat kultivasi Anda hampir mengalami kemunduran sedikit, tetapi itu pasti sepadan. Kata sisa jiwa dari kehidupan sebelumnya dengan mata berbinar. Susuan menghela nafas panjang, dia tidak menyangka mutiara rahasia cahaya bulan akan membawa bencana seperti itu padanya. Teknik rahasia macam apa yang merupakan teknik penentang takdir yang mengembalikan mimpi ini? Saya hanya bersentuhan dengannya ketika saya mencapai tingkat kultivasi tertentu. Susuan terkejut dan bingung. Ketika saya berada di ibu kota Kunyun, saya tidak mengenal teknik rahasia ini, melainkan tiba-tiba muncul dalam 3 tahun terakhir ketika tingkat kultivasi saya secara bertahap mendekati tahap Yuandan. Teknik pembalikan nasib mengingat mimpi ini adalah salah satu teknik rahasia paling mendalam yang dipraktikkan oleh master di kehidupan sebelumnya. Ketika dia mencapai kondisi tertinggi, dia dapat kembali ke masa lalu dan mengubah takdirnya melawan kehendak surga. Namun, saat itu, sang master menghadapi badai sungai abadi. Waktu dan ruang terbalik, dan semuanya terjadi. Pemusnahan, tak berdaya. Pada akhirnya, saya tidak punya pilihan selain mengungkapkan lautan kenangan yang mencakup reinkarnasi. Adapun mengapa kesadaran Anda dapat dikirim ke titik balik nasib 70 tahun kemudian, ini semua adalah kekuatan misterius mengingat lautan bintang untuk merebut ciptaan langit dan bumi, saya hanyalah secercah sisa kehendak jiwa, kurang dari 1/1000 master di kehidupan sebelumnya. Tidak dapat memahami. Mendengar penjelasan sisa jiwa, Susuan semakin terkejut dengan kekuatan mengerikan di kehidupan sebelumnya. Melanjutkan tata letak dan kesaktian tertinggi dari kehidupan sebelumnya ke kehidupan selanjutnya, kekuatan ajaib macam apa ini? Di kehidupan sebelumnya, dia akhirnya berdiri di puncak dunia dan mampu memasuki sungai abadi. Jika bukan karena nasib buruk dan menghadapi badai sungai abadi yang tak terhentikan di alam semesta, tidak akan ada Susuan di hidup ini. Setelah merenung dalam waktu lama, Susuan mengertakkan gigi, mengepalkan tangannya, dan berkata dengan tegas 70 tahun kemudian, saya tidak akan pernah membiarkan ini terjadi lagi. Menilai dari situasi sebelumnya, Susuan bukanlah tandingan orang luar misterius itu. Selanjutnya, Susuan dan sisa jiwa dari kehidupan sebelumnya bekerja sama untuk mencari tahu apa yang salah. Tidak diragukan lagi bahwa mutiara rahasia cahaya bulan adalah senjata ajaib yang tidak diketahui asal-usulnya, memiliki kekuatan dan potensi yang luar biasa, bahkan mungkin melebihi harta karun yang hilang. Hanya saja senjata ajaib ini telah tertidur di tubuh Susuan dan tidak terkendali. Memikirkan hal ini, Susuan tidak bisa tidak mengingat semua tempat mencurigakan sejak dia mendapatkan manik rahasia cahaya bulan. Hal pertama yang saya ingat adalah pemandangan di toko lama Xianhe. Hei, Pak Tua kecil, aku punya total 12 pusaka keluarga, 9 di antaranya telah dijual kepada orang-orang terkenal di dunia. Demi takdir, aku akan memberimu 3 harta terakhir yang tersisa. Pilih satu. Ketiga benda ini semuanya adalah harta karun yang tiada taraf. Sudah ditakdirkan bahwa pemiliknya pasti bukanlah benda yang ada di dalam kolam. Orang tua bungkuk itu terus berbicara. Susuan tiba-tiba membuka matanya, dan dengan kilatan cahaya, dia menemukan sesuatu yang mencurigakan. Harta tak tertandingi yang dijual oleh lelaki tua bungkuk itu bukan hanya mutiara rahasia cahaya bulan. Menurutnya, totalnya ada 12 buah, dan 9 diantaranya telah diberikan. Hah, jiwa sisa dari kehidupan sebelumnya juga mengangguk setuju. Dengan kata lain, Susuan bukanlah yang pertama atau terakhir dari 12 pusaka dalam seri yang sama. Susuan masih samar-samar ingat bahwa lelaki tua bungkuk itu diberikan 3 harta untuk dipilih, selain mutiara rahasia cahaya bulan, ada 2 benda lainnya, yaitu cambuk terbang hitam dan pisau panjang bermotif biru. 2 senjata ajaib lainnya jelas memiliki level yang sama dengan mutiara rahasia cahaya bulan. Keraguan ini menunjukkan bahwa di dunia besar ini, beberapa orang luar yang kuat, atau sangat sedikit orang, yang mengetahui keberadaan toko Xianhe tua ini dan keberadaan harta karun seperti mutiara rahasia cahaya bulan. Ia tak segan-segan menghabisi dari seberang perbatasan dan mengerahkan banyak orang, hanya untuk mendapatkan senjata ajaib, yang menunjukkan nilai dan kekuatan mutiara rahasia cahaya bulan itu sendiri. Selanjutnya, lanjutkan analisisnya. Susuan juga menemukan beberapa keraguan. Dalam keadaan normal, manik rahasia cahaya bulan selalu tersembunyi jauh di dalam tubuh, dan bahkan dia sendiri tidak dapat merasakannya, bahkan jika dia menggunakannya sesekali, itu untuk pertahanan pasif, atau untuk membersihkan tubuh Susuan dan menyingkirkan penyakit tersembunyi. Dalam hal ini, aura mutiara rahasia cahaya bulan sangat tersembunyi. Selanjutnya, Susuan mengidentifikasi petunjuk tersebut sebagai 2 situasi di luar tubuh mutiara rahasia cahaya bulan. Pertama kali di 9 kota Divine Wasteland, Laut Mati, dan kota ikan setan kuno. Namun, pada saat itu, mutiara rahasia cahaya bulan muncul dalam waktu yang sangat singkat dan hanya sedikit orang yang melihatnya dengan jelas. Terlebih lagi, Divine Wasteland itu sendiri adalah batas di dalam batas, dan merupakan penghalang kecil yang tak terlihat.
Susuan membantah alasannya kali ini. Kali kedua berikutnya, mutiara rahasia cahaya bulan keluar dari tubuhnya untuk menyerang, yaitu saat pertempuran terakhir dengan pendiri Istana Emas. Saya khawatir saat ini, pendiri Istana Emas tidak diketahui asal-usulnya dan mengetahui banyak teknik rahasia dari luar dunia. Susuan pada dasarnya memahami petunjuknya. Susuan tidak dapat memastikan apakah itu benar-benar ada hubungannya dengan pendiri Istana Emas, tetapi kebocoran mutiara rahasia cahaya bulan yang sebenarnya mungkin kali ini. Setelah menganalisis alasannya, Susuan masih memiliki perasaan krisis dan urgensi yang kuat di hatinya. Dalam 70 tahun ke depan, ada terlalu banyak faktor. Tidak mungkin memperkirakan kapan orang kuat dari luar dunia akan datang. Mungkin lawannya sekarang ada di suatu tempat di dunia ikan kecil. Kita harus melakukan segala yang kita bisa untuk meningkatkan kekuatan kita. Susuan mengertakkan gigi dan segera mengajak Suan Bing Changguo kelas 4 lainnya untuk berlatih di pengasingan. Dalam sekejap mata, lebih dari 1 tahun berlalu, dan Susuan keluar dari pengasingan. Tepatnya, Chudong sudah siap sepenuhnya dan hendak berangkat ke Gurun Bahuang. Ketika Susuan keluar dari pengasingan, tingkat kultivasinya baru saja kembali ke puncak tahap pil kondensasi, sementara Chudong telah memasuki tahap Yuan dan dengan setengah kaki. Hal ini membuat Susuan sedikit tertekan, dia mengalami kondisi yang sama 1 atau 2 tahun yang lalu. Chudong sedikit terkejut dengan perubahan tubuh Susuan, dan diam-diam menghitung, tetapi tidak berhasil. Ngomong-ngomong, ada kabar baik. Setengah tahun yang lalu, pembangkit tenaga listrik Yuan dan baru lahir di kerajaan Xingfeng. Chudong tiba-tiba berkata, "Oh." Susuan sedikit penasaran, tetapi dia mengetahui bahwa Master Yuan dan yang baru lahir bukanlah orang yang menurutnya paling mungkin. Kelahiran ahli tingkat Yuan dan baru di negara Xingfeng tentu saja merupakan peristiwa yang luar biasa dan membahagiakan. Melihat Susuan penasaran, Chudong segera mengirim seseorang untuk menghubunginya. Kemudian, Susuan bertemu Zhang Feng dan Ni Han satu demi satu. Tak disangka, Ni Han diam-diam ingin memasuki panggung Yuan dan. Hal yang paling mengejutkan adalah tingkat kultivasi Zhang Feng tidak lebih lemah dari Chudong dan Ni Han, bahkan ia memiliki kecenderungan untuk mengejar ketertinggalan. Chudong dan Ni Han sama-sama berbakat luar biasa. Yang pertama memiliki buku kuno The Escape One, yang dapat mempromosikan budidayanya dalam perang dan tata letak perhitungan sedangkan yang terakhir memiliki pedang Ibel 15 kala jengking, dan dia dapat memahami rahasia dan praktiknya lebih cepat. Kemajuan budidaya kedua orang ini berada dalam akal sehat. Adapun Zhang Feng, setelah dinobatkan sebagai raja, dia menikmati sumber daya budidaya terbaik di negaranya. Susuan mengetahui dari Chudong bahwa dalam beberapa tahun terakhir, dia dan Su Huilan telah bergabung untuk mencoba membentuk formasi guna mengumpulkan takdir nasional. Yang disebut keberuntungan nasional mengacu pada keberuntungan Feng Shui suatu negara. Keberuntungan adalah kekuatan misterius yang berhubungan dengan nasib, sebab dan akibat, del. Keberuntungan tidak terlihat dan sulit dipahami, tetapi ia ada secara nyata. Jika Anda cukup beruntung, segalanya mungkin. Anda tidak hanya dapat mempercepat latihan dan menerobos kemacetan, tetapi Anda juga dapat mencapai beberapa hal luar biasa. Meskipun kerajaan Xingfeng telah berdiri selama beberapa tahun dan fondasinya secara bertahap stabil, keberuntungan yang terkumpul di sana sangat sedikit. Pertama, level Chudong dan Su Huilan saja tidak cukup, dan cara mengumpulkan keberuntungan perlu ditingkatkan karena keduanya, faktor-faktor seperti ukuran, usia, kemakmuran, dan aspirasi masyarakat terhadap dinasti semuanya membatasi perolehan keberuntungan. Susuan tentu saja tidak akan keberatan dengan hal ini adalah hal baik yang bermanfaat bagi semua orang. Tentu saja, keberuntungan negara akan menjadi dorongan terbesar bagi raja atau kaisar. Setelah beberapa saat, orang kuat Yuan dan yang baru lahir dari kerajaan Xingfeng tiba untuk penunjukan. Pengunjungnya adalah seorang pemuda berwajah kuda yang mengenakan jubah spiritual berwarna biru tua, melihat sosok legendaris seperti Susuan, dia langsung bersemangat. Meskipun tingkat kultivasinya lebih tinggi daripada Susuan dan lainnya, dia tetap mempertahankan rasa kagum dalam ekspresinya. Ini adalah rekan Daois Jiaoping, yang dulunya adalah seorang jenius kultivasi di kota Yunnan. Hanya membutuhkan waktu 50 tahun baginya untuk mencapai puncak pil kondensasi. Namun, dia bertahan di alam ini selama beberapa dekade. Akhirnya, selama periode pengumpulan keberuntungan, menerobos ke tahap Yuan dan dalam satu gerakan. Ini benar-benar merupakan berkah besar bagi negara puncak bintang kita. Chudong memperkenalkan sambil tersenyum. Saya telah bertemu dengan Tetua Agung. Terutama ketika Jiaoping melihat Susuan, dia tampak ketakutan dan terpesona, tanpa aura pembangkit tenaga listrik panggung Yuan dan. Di saat yang sama, Jiaoping juga menghormati Ni Han dan Chudong. Jiaoping, Susuan menatap pemuda berwajah kuda di depannya, suaranya agak sulit. Apakah kalian saling kenal? Zhang Feng berkata dengan heran, semua orang menemukan ada yang salah dengan ekspresi Susuan. Hati Jiaoping bergetar,
dan dia berkata dengan hormat dulu di ibu kota Kunyun, Jiao pernah melihat penampilan sesepuh agung yang berani dan heroik. Ini pertama kalinya kami bertemu secara resmi. Mungkinkah sesepuh agung telah mendengar namaku sebelum? Susuan menarik napas dalam-dalam, menahan emosinya, mengangguk dan berkata, ya, saya sudah mendengarnya sedikit sebelumnya. Jiao Ping sangat gembira setelah mendengar ini, terlihat jelas bahwa Susuan adalah orang yang sangat dia hormati dan kagumi. Namun nyatanya, saat ini, hati Susuan sedang kacau, dan itu bukan karena bakat luar biasa Jiao Ping. Dalam hal bakat dan pemahaman, Jiao Ping sedikit lebih rendah dari Nihan, Chudong dan lainnya, dan bahkan tidak sebaik Zhang Feng. Alasan sebenarnya adalah Susuan pernah menyaksikan kematian Jiao Ping. Itu adalah masa depan 70 tahun kemudian. Selama bencana 70 tahun, Susuan pernah melihat hewan peliharaan Ibel 15 dari orang luar yang kuat menamparkan seorang pemuda berwajah kuda sampai mati dengan satu cakar. Jika ingatannya benar, pemuda berwajah kuda yang dipukuli sampai mati adalah Jiao Ping di depannya, seorang pria kuat di panggung Yuandan. Namun saat itu, Jiao Ping sudah mencapai tahap tengah Yuandan. Chudong memperhatikan sesuatu yang aneh pada Susuan. Ketika dia keluar dari pengasingan, dia menemukan bahwa kultivasi Susuan tidak normal, bukannya membaik, dia malah mengalami kemunduran, yang sama sekali tidak terduga. Selama percakapan, sebagian besar pikiran Susuan terfokus pada Jiao Ping. Dia merenung dalam hatinya nasib orang ini di masa depan bisa dikatakan berkaitan erat dengan saya. Ini mungkin bukan petunjuk. Jiao Ping sedikit tersanjung, ia merasa sosok legendaris ini mudah didekati dan sangat antusias terhadapnya. Keduanya segera mengobrol tentang apa saja dan bersenang-senang. Malam itu, setelah Jiao Ping pergi, Susuan dan beberapa orang lainnya mulai mendiskusikan hal-hal penting. Yang paling penting tentu saja adalah pembukaan kota kuno Tianji. Setahun yang lalu, saya melakukan perjalanan rahasia ke Gurun Bahuang. Setelah beberapa penjelajahan, saya menemukan struktur alaminya. Jika Nona Suewei dapat membantu merasakannya, peluang membuka kota kuno akan lebih dari 70%. Chudong dengan singkat menjelaskan situasinya. Selanjutnya, diskusikan pemilihan orang yang akan berangkat ke kota kuno Tianji. Pembukaan kota kuno yang ditinggalkan sangatlah penting, Susuan dan yang lainnya tentu berharap untuk membukanya secara diam-diam dan tidak ingin menarik perhatian orang lain. Beberapa orang yang hadir ingin menjelajahi kota kuno secara langsung. Susuan tentu saja harus pergi, dan semua orang berharap dapat membantunya mendapatkan harta yang hilang. Setelah mempertimbangkan beberapa saat, mereka akhirnya sampai pada kesimpulan bahwa Susuan, Nihan, dan Chudong akan bergabung, dan Zhang Feng, sang raja, akan tetap tinggal. Meskipun Zhang Feng banyak mengeluh, dia harus menerima kenyataan ini. Dari segi kekuatan, dia lebih rendah dari Susuan dan Nihan, dan dalam hal kebijaksanaan dan perencanaan, dia bahkan lebih rendah dari Chudong. Ngomong-ngomong, ada satu hal lagi. Chudong tiba-tiba memikirkan sesuatu dan mengalihkan pandangannya, terpaku pada wajah Susuan dalam beberapa tahun terakhir, kerajaan Zixiao telah terperangkap dalam api perang dan telah diserang oleh kerajaan Lan Feng yang awalnya berafiliasi dengannya. Bergabunglah dengan kerajaan awan api yang bermusuhan di utara untuk menyerang. Dalam 1 atau 2 tahun terakhir, sebagian besar wilayah kerajaan Zixiao telah direbut dan ditaklukkan, dan ia terus mengalami kemunduran. Susuan berkata tanpa ekspresi ini adalah kesalahan kerajaan Zixiao. Jika tidak memiliki ambisi, itu tidak akan memprovokasi begitu banyak musuh yang kuat. Kami, kerajaan Xing Feng, tidak menyerang saat setrika masih panas, dan kami telah melakukannya yang terbaik bagi kita untuk menjadi baik hati dan benar. Zhang Feng menghela nafas itu benar, tetapi kerajaan awan api di utara tidak lebih lemah dari kerajaan Zixiao pada puncaknya. Jika bergabung dengan kerajaan Lan Feng, jika menyapu Zixiao dan menjadi lebih kuat, itu mungkin mengancam negara bintang. Kerajaan Feng. Terlebih lagi, Putri Yun Feier dari kerajaan Zixiao telah datang untuk meminta bantuan beberapa kali, dan kali ini dia meminta untuk bertemu dengan saudara Su. Yan Mei, Susuan sedikit mengernyit. Ketika kerajaan Zixiao mengalami krisis perang, Putri Yun Feier meminta bantuan pada dirinya sendiri. Ini adalah hal yang masuk akal. Tapi Susuan bukanlah raja kerajaan Xing Feng, dan dia tidak tertarik pada perang. Apakah kerajaan Zixiao dihancurkan atau tidak ada hubungannya dengan dia. Namun, Yun Feier ini adalah kekasihnya, jadi mengabaikannya sama sekali akan sangat tidak berperasaan. Temui dia dulu, dan tunggu sampai keadaan di kota kuno Tianji tenang sebelum mengambil keputusan. Jawab Susuan. Chudong dan Zhang Feng keduanya mengangguk setuju. Meskipun Susuan bukan raja sekarang, dia masih merupakan jiwa kerajaan Xing Feng dan memegang otoritas tetua agung, kata-katanya lebih berbobot daripada raja. Keesokan paginya, Susuan menerima Putri Zixiao di kediamannya di ibu kota kerajaan Xing Feng. Di aula mausolem yang elegan, Susuan duduk di atas sementara Dong Bingyun membuatkan teh untuknya. Putri Zixiao tampak sedih dan cemas, dia duduk di bawah,
menggigit bibir, dan tidak berbicara untuk waktu yang lama. Kamu mundur dulu. Susuan berpikir dan melambai pada Dong Bingyun untuk pergi lebih dulu. Saat Dong Bingyun pergi, mata Putri Zixiao memerah dan dia melemparkan dirinya ke pelukan Susuan. Bunga pir jatuh ke dalam hujan saudara Su kamu akhirnya muncul. Tolong, kamu harus menyelamatkan kerajaan Zixiao. Saat ini, Putri Zixiao tidak lagi mulia dan keras kepala seperti sebelumnya. Wajah Susuan segera menjadi dingin jika kita mengesampingkan hubungan kita. Kerajaan Zixiao bersikeras untuk menyerang kerajaan Xingfeng beberapa tahun yang lalu. Secara logika, ini adalah negara musuh dan musuh negara. Itu sudah baik bagi kita, bukan untuk menambah penghinaan terhadap luka. Bagaimana Anda bisa mengusulkan hal seperti itu? Permintaan tersebut mengharuskan kita untuk menyelamatkan negara musuh yang pernah menginvasi tanah air kita. Ini, Putri Zixiao tidak bisa berkata-kata, tetapi matanya yang cerah berkabut, dan dia tampak sedih. Dia membenamkan dirinya di dada pria yang dicintainya dan terisak Fei Er telah menyadari kesalahannya. Susuan diam-diam menghela nafas di dalam hatinya, bukan karena wanita ini tidak memiliki perasaan yang sebenarnya padanya, tetapi dia lebih menghargai keluarga kerajaan dan negara. Menatap kecantikan dalam pelukannya dari jarak dekat, matanya yang jernih merah dan bengkak, berkabut, wajah cantiknya mulus seperti batu giok, dengan sedikit bekas air mata, dan bulu matanya sedikit gemetar, seperti kupu-kupu yang terluka. Dengan belas kasih di dalam hatinya, dia mengulurkan tangannya untuk memegangi wajah anggun dan halus ini, menjulurkan lidahnya, dan dengan lembut menjilat air mata di wajahnya. Saudara Su, Putri Zixiao memiliki campuran cinta dan benci di matanya, dan dengan mulut ceri kecilnya, dia dengan lembut mencium pipi tegas Susuan. Susuan memeluk tubuhnya yang anggun dan ramping, bibir mereka bersentuhan, dan napas mereka saling terkait. Api membakar perutnya, dan mulut Susuan menjadi kering, sepasang cakar ibel 15 menjalar ke atas dan ke bawah tubuh es dan saljunya yang indah dan lezat, dan dia perlahan mengulurkan tangan untuk melepaskan pakaiannya. Saudara Su, kita tidak bisa melakukannya di sini. Wajah cantik Putri Zixiao memerah dan dia mengerang. Susuan tidak mempedulikan hal ini. Di aula utama, dia dengan lembut menyelipkan rok bangsawan Putri Zixiao hingga ke betisnya dan perlahan mendorong tubuh bagian bawahnya ke dalam. Segera, suara dengungan lembut terdengar dari aula kosong, dan cahaya musim semi berkilauan. Di pintu masuk aula utama, Dong Bingyun tiba-tiba mendengar suara. Ketika dia mendengarkan dengan eskama, wajahnya yang dingin dan cantik tiba-tiba diwarnai dengan sentuhan merah. Dia menghela nafas lembut dan ingin pergi, tetapi memikirkan statusnya sebagai selir dan pembantu, dia merasa tidak berdaya dan harus tetap di tempatmu berada, menggunakan sihirmu untuk menahan pendengaranmu. Namun, suara dan pergerakan di aula berlanjut selama setengah jam, 2 jam setengah hari. Hingga larut malam, Susuan dan Putri Zixiao masih berada di aula. Bah, aku sungguh tidak malu. Dong Bingyun mengutuk dalam hatinya, tapi segera dia memikirkan keperawanannya dan fakta bahwa dia adalah selir Susuan. Siang hari berikutnya, Putri Zixiao terbangun dan mendapati dirinya terbaring di ranjang empuk, masih sedikit pegal dan lemah. Kamu sudah bangun. Suara wanita yang dingin dan asing terdengar. Tubuh Putri Zixiao menjadi dingin, dan dia menemukan bahwa tubuh terbukanya ditutupi oleh selimut sutra lembut. Dia melihat ke samping dan melihat bahwa wanita di depannya tidak lain adalah pelayan Susuan, Dong Bingyun. Kemana perginya saudara Su? Ekspresi Putri Zixiao sedikit berubah. Tuannya telah meninggalkan Star Peak Capital di pagi hari. Dong Bingyun tidak memiliki ekspresi di wajahnya dan menjawab dengan dingin. Dia, pergi begitu saja tanpa pamit. Mata Putri Zixiao dipenuhi dengan cinta dan kebencian, gigi peraknya terkatup, dan dia gemetar karena marah Susuan ini keterlaluan. Setelah berlama-lama semalaman, dia menghilang. Dia adalah seorang putri suatu negara, apa yang dia lakukan? Memikirkan dirinya sendiri. Ketika Zixiao Gongxin Suiku mengetahui bahwa Sunu telah pergi tanpa pamit, dia menjadi marah dan mengutuk. Pada saat yang sama, 3 pemuda melewati perbatasan timur kerajaan Star Peak dan mencapai langit di atas danau spiritual alami yang mengalami pertempuran pemusnahan beberapa tahun lalu. Ah bersin. Salah satu pemuda yang tegas dan heroik tiba-tiba bersin dan membeku, dengan ekspresi aneh di wajahnya. 2 pemuda lainnya, seorang pendekar pedang yang dingin dan acuh tak acuh serta seorang sarjana yang pendiam dan anggun, juga berhenti. Ketiga orang ini secara alami adalah 3 raksasa dari kerajaan Xingfeng, Susuan, Nihan, dan Chudong. Setelah dampak pembaptisan dari sihir abadi terlarang beberapa tahun yang lalu, pembuluh darah spiritual dan lingkungan iklim di dekat danau spiritual alami telah meningkat pesat, menjadi lebih cocok untuk kelangsungan hidup manusia, dan secara tidak langsung mempengaruhi area yang luas di wilayah tersebut. Perbatasan antara kedua negara, seiring dengan meningkatnya evolusi, diperkirakan dalam beberapa dekade, sumber daya dan lingkungan di sini akan melebihi wilayah asal Star Peak Country. Mungkin di masa depan, ini bisa menjadi ibu kota baru Star Peak Country.
Cudong memandangi tanah terpencil yang tak berujung dengan mata penuh harap. Di kawasan telaga spiritual alami di kaki kita ini, aura lingkungan dan sumber daya saat ini tak kalah dengan di beberapa wilayah Ibu Pertiwi. Ibu kota baru. Jika kuingat dengan benar, kami telah menandatangani kontrak darah jiwa dengan kerajaan Sixiao sebelum ini. Kami menyerahkan tanah kaya sumber daya di dekat area danau roh alami ini kepada kerajaan Sixiao, dan dalam waktu 50 tahun, tidak ada pertempuran untuk itu. Mata Susuan berbinar. Haha, kontraknya hanya memaafkan bahwa tidak ada persaingan yang diperbolehkan. Jika kerajaan Sixiao menyerahkan sumber daya ini kembali kepada kita, itu masalah lain. Cudong tersenyum dan melambaikan kipas bulu dengan lembut di tangannya. Jadi begitu, Susuan tersenyum dan mengangguk, samar-samar menebak rencana tata letak Cudong di masa depan. Sebagai ibu kota suatu negara pasti tidak akan berada di pinggir batas negara, mungkin ini merupakan rencana jangka panjang yang melengkapi kumpulan nasib suatu negara. Ketiganya terbang di atas Danau Linghu tanpa henti, dan terbang ke timur. Daerah perbatasan memiliki panjang ratusan ribu mil, dan dalam waktu kurang dari 2 hari, ketiganya memasuki wilayah kerajaan Sixiao. Negara Sixiao dipenuhi asap, dan api perang menghancurkan semua kehidupan. Kerajaan Lanfeng dan Kerajaan Awan Api di utara bergabung untuk menyerang kerajaan Sixiao. Kerajaan Lanfeng pernah menjadi negara bawahan yang ditaklukkan oleh kerajaan Sixiao, dan kekuatannya setara dengan kerajaan Kunyun saat itu. Kerajaan Huoyun terletak di utara, dan kekuatan nasionalnya tidak kalah dengan kerajaan Sixiao pada puncaknya. Dalam keadaan normal, kerajaan Sixiao seharusnya bisa bertarung. Namun, selama pertempuran beberapa tahun yang lalu, kerajaan Sixiao dihancurkan dengan metode abadi terlarang yang menghancurkan lebih dari selusin tentara Soviet dan menghabisi 2 monster tua Yuan Dan, yang menyebabkan kerusakan parah pada otot dan tulang mereka, yang menyebabkan konsekuensi jahat saat ini. Sepanjang jalan, mereka bertiga bergerak di antara awan dengan sikap yang relatif tenang, sesekali turun untuk beristirahat dan diam-diam memperhatikan situasi pertempuran di kerajaan Sixiao. Sekitar setengah jalan melintasi kerajaan Sixiao, Cudong merenung melihat situasinya, kerajaan Sixiao hanya dapat bertahan paling lama 3-5 tahun, dan mungkin akan hancur. Pada hari ini, di ngarai yang tersembunyi, setelah beristirahat selama beberapa jam, mereka bertiga bangkit dan bersiap untuk berangkat. Pada saat ini, terdengar suara menusuk langit di kejauhan, disertai aura tekanan yang kuat dan mengejutkan, dan dalam radius puluhan mil, terjadi panas yang menyengat yang tak dapat dijelaskan. Ekspresi ketiga orang itu sedikit berubah, dan mereka semua merasakan banyak tekanan, dan dada mereka sesak. Kami benar-benar tidak beruntung. Keberadaan kami diketahui. Ekspresi aneh muncul di wajah Cudong. Bagaimanapun, ini adalah medan perang, dengan mata-mata di mana-mana, mengendalikan seluruh wilayah langit dan bumi. Tentu saja, Susuan dan yang lainnya tidak khawatir, dengan kekuatan 3 orang, melihat negara-negara sekitarnya, mereka sepenuhnya memenuhi syarat untuk tidak takut. Bala bantuan dari kerajaan Sixiao akan segera muncul. Suara dingin dan tajam datang dari lautan awan di kejauhan, bergema beberapa kali di ngarai langit dan bumi. Hore! Segera, awan dan kabut yang mengambang mengguncang tubuh, dan seorang pria agung mengenakan jubah awan muncul, dengan alis berbentuk pedang dan mata berbintang, bibir merah dan gigi putih, seluruh sosoknya tercermin dalam lapisan awan merah yang mempesona, di dalamnya radius 100 kaki, seperti potongan teratai merah yang mekar penuh, momentumnya bergulir, dan panas maskulin menyebar. Beberapa orang di bawah merasakan kekuatan api yang mengubah warna dunia. Pria berjubah Zuyun di bidang penglihatannya seperti dewa, dengan lapisan api seperti awan yang bersinar di matanya, membuat seluruh tubuh orang hangus saat disentuh. Ketika Zixiao Gongxin Suiku mengetahui bahwa Sunu telah pergi tanpa pamit, dia menjadi marah dan mengutuk. Pada saat yang sama, 3 pemuda melewati perbatasan timur kerajaan Star Peak dan mencapai langit di atas danau spiritual alami yang mengalami pertempuran pemusnahan beberapa tahun lalu. Ah bersin. Salah satu pemuda yang tegas dan heroik tiba-tiba bersin dan membeku, dengan ekspresi aneh di wajahnya. 2 pemuda lainnya, seorang pendekar pedang yang dingin dan acuh tak acuh serta seorang sarjana yang pendiam dan anggun, juga berhenti. Ketiga orang ini secara alami adalah 3 raksasa dari kerajaan Xingfeng, Susuan, Nihan, dan Cudong. Setelah dampak pembaptisan dari sihir abadi terlarang beberapa tahun yang lalu, pembuluh darah spiritual dan lingkungan iklim di dekat danau spiritual alami telah meningkat pesat, menjadi lebih cocok untuk kelangsungan hidup manusia, dan secara tidak langsung mempengaruhi area yang luas di wilayah tersebut. Perbatasan antara kedua negara, seiring dengan meningkatnya evolusi, diperkirakan dalam beberapa dekade, sumber daya dan lingkungan di sini akan melebihi wilayah asal Star Peak Country. Mungkin di masa depan, ini bisa menjadi ibu kota baru Star Peak Country. Cudong memandangi tanah terpencil yang tak berujung dengan mata penuh harap. Di kawasan telaga spiritual alami di kaki kita ini, aura lingkungan dan sumber daya saat ini tak kalah dengan di beberapa wilayah Ibu Pertiwi. Ibu kota baru. Jika kuingat dengan benar,
kami telah menandatangani kontrak darah jiwa dengan kerajaan Xixiao sebelum ini. Kami menyerahkan tanah kaya sumber daya di dekat area danau roh alami ini kepada kerajaan Xixiao, dan dalam waktu 50 tahun, tidak ada pertempuran untuk itu. Mata Susuan berbinar. Haha, kontraknya hanya mengatakan bahwa tidak ada persaingan yang diperbolehkan. Jika kerajaan Xixiao menyerahkan sumber daya ini kembali kepada kita, itu masalah lain. Cudong tersenyum dan melambaikan kipas bulu dengan lembut di tangannya. Jadi begitu, Susuan tersenyum dan mengangguk, samar-samar menebak rencana tata letak Cudong di masa depan. Sebagai ibu kota suatu negara pasti tidak akan berada di pinggir batas negara, mungkin ini merupakan rencana jangka panjang yang melengkapi kumpulan nasib suatu negara. Ketiganya terbang di atas Danau Linghu tanpa henti, dan terbang ke timur. Daerah perbatasan memiliki panjang ratusan ribu mil, dan dalam waktu kurang dari 2 hari, ketiganya memasuki wilayah kerajaan Xixiao. Negara Xixiao dipenuhi asap, dan api perang menghancurkan semua kehidupan. Kerajaan Lanfeng dan Kerajaan Awan Api di utara bergabung untuk menyerang kerajaan Xixiao. Kerajaan Lanfeng pernah menjadi negara bawahan yang ditaklukkan oleh kerajaan Xixiao, dan kekuatannya setara dengan kerajaan Kunyun saat itu. Kerajaan Huoyun terletak di utara, dan kekuatan nasionalnya tidak kalah dengan kerajaan Xixiao pada puncaknya. Dalam keadaan normal, kerajaan Xixiao seharusnya bisa bertarung. Namun, selama pertempuran beberapa tahun yang lalu, kerajaan Xixiao dihancurkan dengan metode abadi terlarang yang menghancurkan lebih dari selusin tentara Soviet dan menghabisi 2 monster tua Yuan Dan, yang menyebabkan kerusakan parah pada otot dan tulang mereka, yang menyebabkan konsekuensi jahat saat ini. Sepanjang jalan, mereka bertiga bergerak di antara awan dengan sikap yang relatif tenang, sesekali turun untuk beristirahat dan diam-diam memperhatikan situasi pertempuran di kerajaan Xixiao. Sekitar setengah jalan melintasi kerajaan Xixiao, Cudong merenung melihat situasinya, kerajaan Xixiao hanya dapat bertahan paling lama 3-5 tahun, dan mungkin akan hancur. Pada hari ini, di ngarai yang tersembunyi, setelah beristirahat selama beberapa jam, mereka bertiga bangkit dan bersiap untuk berangkat. Pada saat ini, terdengar suara menusuk langit di kejauhan, disertai aura tekanan yang kuat dan mengejutkan, dan dalam radius puluhan mil, terjadi panas yang menyengat yang tak dapat dijelaskan. Ekspresi ketiga orang itu sedikit berubah, dan mereka semua merasakan banyak tekanan, dan dada mereka sesak. Kami benar-benar tidak beruntung. Keberadaan kami diketahui. Ekspresi aneh muncul di wajah Cudong. Bagaimanapun, ini adalah medan perang, dengan mata-mata di mana-mana, mengendalikan seluruh wilayah langit dan bumi. Tentu saja, Susuan dan yang lainnya tidak khawatir, dengan kekuatan 3 orang, melihat negara-negara sekitarnya, mereka sepenuhnya memenuhi syarat untuk tidak takut. Bala bantuan dari kerajaan Xixiao akan segera muncul. Suara dingin dan tajam datang dari lautan awan di kejauhan, bergema beberapa kali di ngarai langit dan bumi. Hore! Segera, awan dan kabut yang mengambang mengguncang tubuh, dan seorang pria agung mengenakan jubah awan muncul, dengan alis berbentuk pedang dan mata berbintang, bibir merah dan gigi putih, seluruh sosoknya tercermin dalam lapisan awan merah yang mempesona, di dalamnya radius 100 kaki, seperti potongan teratai merah yang mekar penuh, momentumnya bergulir, dan panas maskulin menyebar. Beberapa orang di bawah merasakan kekuatan api yang mengubah warna dunia. Pria berjubah Zuyun di bidang penglihatannya seperti dewa, dengan lapisan api seperti awan yang bersinar di matanya, membuat seluruh tubuh orang hangus saat disentuh. Apa tujuanmu datang ke kerajaan Xixiao? Murong Chang tampak murung, menarik napas dalam-dalam, mengertakkan gigi sedikit, dan menatap Susuan dan yang lainnya. Setelah pertarungan singkat tadi, dia merasa kedinginan baik secara fisik maupun mental. Tak satu pun dari ketiga orang ini yang merupakan lampu hemat bahan bakar. Masing-masing dari mereka dapat mengalahkan Yuan Dan biasa, dan 2 di antaranya memiliki kekuatan terbaik yang membuat kerdil negara-negara sekitarnya. Saya hanya lewat untuk memeriksa situasi perang antara negara Anda dan Xixiao. Susuan sangat sibuk sehingga dia berkata sambil tersenyum tetapi tidak tersenyum. Lewat, tubuh Murong Chang gemetar, wajahnya berkedut hebat, dan dia hampir muntah darah. Saat ini, penyesalan di hatinya mencapai tingkat yang ekstrim. Betapa menyedihkan kehilangan 2 makhluk mengintimidasi tingkat Yuan Dan hanya untuk beberapa orang yang lewat. Kamu menghabisi 2 ahli Yuan Dan yang hebat di negara kita. Aku, Murong Chang, pasti akan membalasmu dengan 2 kali lipat jumlah kebencianmu. Murong Chang tampak kedinginan, mengertakkan gigi, dan menunjuk ke arah Susuan dan yang lainnya dengan suara gemetar. Pertempuran kita belum berakhir, kekuatanmu tidak kalah dengan Master Kekaisaran Xixiao. Aku harap kamu bisa menjadi batu asahanku berikutnya. Nihan memegang pedang Ibel 15 Scorpio di tangannya, dan di matanya yang redup dan dingin, ada sedikit niat pedang yang gelap dan transparan. Batu asahan, kamu belum menjadi lawanku. Pupil mata Murong Chang memadat, dan tombak besi merah emas di tangannya bergetar hebat. Bas, engah, engah.
Bayangan senjata merah yang tak terhitung jumlahnya bergerak di kehampaan, terjalin menjadi lautan api. Ledakannya tidak ada habisnya. Setiap suara mewakili serangan senjata besi, mengejutkan langit, menderu dengan arogansi, meledak seperti guntur, dan serangan itu begitu hebat, tirani. Ekstrim. Ribuan tombak ditembakkan dalam sekejap, dan mereka memiliki potensi tak terbatas untuk menyapu bintang-bintang di langit. Mereka sombong dan mendominasi, menghabisi dewa dan ibel 15, dan meremehkan rakyat jelata. Ekspresi Nihan mengeras. Pada saat ini, kekuatan seni bela diri Murong Chang begitu merusak sehingga mengejutkan dunia dan para dewa dan hantu. Saya khawatir tidak ada seorang pun di antara orang-orang yang hadir yang bisa melampauinya. Serangan yang sangat kuat, jantung api di tubuh Susuan kembali berdetak lebih cepat. Lawannya adalah seorang kultivator seni bela diri yang mempraktikkan rahasia seni bela diri atribut api. Dia berspesialisasi dalam serangan, dan pada tahap tertentu, dia mencapai puncak. Dengan keunggulan tingkat kultivasinya, kekuatan api di tubuh Murong Chang satu tingkat lebih tinggi dari Susuan, denyut kinya panjang, dan keterampilan rahasia seni bela dirinya sangat dalam dan mendalam. Dari segi serangan saja, lawannya lebih baik dari Zixiao Guoshi, yang juga berada di tahap tengah Yuan dan Murong Chang, kekuatan, bakat, dan metodemu semuanya unggul. Melihat negara-negara sekitar, kamu punya peluang terbaik untuk melampaui Master Kekaisaran Zixiao dalam jangka pendek, menjadi penguasa perbatasan hutan belantara timur alam tiga yang. Sayang sekali kamu sombong dan ingin menang. Kata Cudong dengan sedikit penyesalan, sambil menepuk lembut kipas bulu di tangannya. Susuan mengalihkan pandangannya dan berkata dengan tenang, Saudara Ni, mari kita tinggalkan pertempuran ini untuk masa depan kita masih harus melanjutkan perjalanan. Nihan mengangguk dan dengan enggan mengambil kembali pedang Ibel 15 Scorpio. Di matanya, kekuatan Murong Chang mungkin lebih baik dari miliknya, tapi semakin kuat dia, semakin cocok dia sebagai batu asahan. Kita masih harus bergegas. Ini adalah kalimat terakhir yang didengar Murong Chang, dan kemudian dia melihat ketiga orang itu pergi, jantungnya bergetar hebat. Pada akhirnya, dia menemukan bahwa di antara ketiganya, yang benar-benar memegang posisi dominan adalah Susuan. Susuan, orang nomor satu di kerajaan Xingfeng. Tubuh dan pikiran Murong Chang kaku, dia memegang tombak besi merah emas di tangannya dan gemetar lemah. Matanya redup, dan dia merasakan rasa frustrasi yang tak bisa dijelaskan. Nihan yang baru saja dia lawan mungkin bukan orang terkuat di Star Peak Kingdom. Yang lebih halus lagi adalah sikap Susuan, dari awal sampai akhir, dia tidak pernah menunjukkan ketertarikan padanya. Bahkan ketika dia pergi pada akhirnya, dia berkata dengan tenang, kita masih harus bergegas. Reaksi seperti itu hampir mengabaikan Murong Chang, sosok luar biasa yang berpotensi menjadi penguasa wilayah perbatasan hutan belantara timur. Namun, benarkah demikian? Sosok Susuan dan yang lainnya dengan cepat menghilang dari kesadaran Murong Chang. Sekelompok orang melanjutkan perjalanan menuju Gurun Bahuang. Murong Chang ini cukup kuat. Jika kita bertarung langsung, tidak ada satupun di antara kita bertiga yang bisa menjadi lawan kita. Susuan berkata tanpa ekspresi. Cudong mengangguk setuju, dan Nihan tidak keberatan. Tentu saja hal yang sama juga terjadi pada Susuan yang mengalami penurunan dalam kultivasinya. Tapi Susuan berpikir bahwa Putri Ikan Ibel 15, yang telah menguasai seluruh harta karun yang hilang, mungkin memiliki peluang tertentu untuk menang, atau setidaknya tidak terkalahkan. Sosok ketiga orang itu bergerak di antara awan, dan pertempuran antara kerajaan Zixiao dan dua negara musuh berlanjut di bawah. Namun, tampaknya keunggulan besar negara awan api dan negara Lanfeng sedang melemah. Kalau dipikir-pikir, menghabisi dua Yuan dan besar dari kerajaan awan api sudah cukup untuk melemahkan aliansi antara kedua negara dengan 1 atau 2 poin. Tidak apa-apa, jika kerajaan Zixiao kalah terlalu cepat, itu akan merugikan kita. Kata Cudong sambil tersenyum tipis. Sosok tiga orang yang terbang di angkasa masih tak bisa lepas dari beberapa penglihatan di area medan perang. Jika hanya satu orang, bagaimana orang bisa mengabaikan tiga ahli tingkat Yuan dan yang hebat sekaligus? Di kota spiritual tertentu di kerajaan Zixiao. Melapor ke Master Sekte, ada tiga ahli alkimia tak dikenal dengan aura menakutkan yang melewati medan perang dan lewat di sini. Seorang penggarap pramuka setengah berlutut di tanah. Bagaimana bisa hal ini tidak masuk akal? Orang-orang kuat dari kerajaan awan api begitu sombong sehingga mereka berani melakukan perjalanan dengan bebas jauh di dalam wilayah kerajaan Zixiao kita. Suara wanita yang dingin bergema di aula, dan aura kuat dari panggung Yuan dan terasa dingin. Desir-desir, seorang wanita cantik berjubah hitam, memimpin 2 atau 3 kondensor pil yang kuat, menuju ke area dataran tinggi. Setelah beberapa saat, terdengar suara terobosan di udara di kejauhan, dan 3 sosok terbang ke arah mereka. Master Sektesia, mereka ada di sini. Dilihat dari situasinya, mereka semua adalah ahli di tingkat puncak Ningdan. Ada seorang alkemis kuat di sampingnya, suaranya sedikit bersemangat.
Itu dia. Dan ketika dia memikirkan tentang pemimpin sekte Xia, wajahnya yang cantik menjadi pucat, tubuhnya yang halus sedikit gemetar, pupil matanya memadat, dan dia disebarkan oleh ketakutan yang luar biasa, dan berkata dengan suara gemetar mundur. Mundur semua. Orang-orang ini adalah jelas bukan sesuatu yang bisa kita tangani. Desir-desir. Si cantik berjubah hitam segera membawa beberapa pil kental dan dengan cepat mengevakuasi tempat kejadian. Wanita cantik berjubah hitam yang ketakutan ini secara alami adalah pemimpin Xia Yan, yang hampir dikejar sampai mati oleh Su Xuan selama pertempuran di danau perbatasan. Saat beberapa orang pergi, 3 pemuda misterius datang melalui langit dan terbang melintasi awan, tidak memperhatikan kepergian pemimpin sekte Xia Yan dan yang lainnya. Setelah beberapa saat, Master Sekte Xia Yan kembali ke Lingcheng, melihat ke arah kiri Su Xuan dan yang lainnya, dan tidak bisa menahan nafas lega. Saya harap mereka tidak di sini untuk menyerang saat setrika masih panas. Namun, Su Xuan dan yang lainnya jelas memperhatikan jejaknya, tetapi mengabaikannya, sepertinya sedang dalam perjalanan. Setengah jam kemudian, pengintai lain datang untuk melaporkan kabar baik, Master Sekte. Menurut berita akurat dari garis depan, 2 ahli Yuan dan dari kerajaan awan api dibunuh oleh 3 pemuda misterius yang terbang di atas negeri. Ini terjadi. Pemimpin Sekte Xia Yan sangat gembira dan memiliki tebakan samar di benaknya, dan berkata dengan cemas, ceritakan padaku situasi spesifiknya. Pada saat itu, Yuan dan yang kuat dari kerajaan awan api mengambil tindakan untuk menghentikan 3 pemuda misterius yang terbang melintasi langit negara mereka. Yang juga terlibat adalah Dewa Perang Awan Api Murongchang. Pada akhirnya, setelah konfrontasi singkat, 2 pria hebat dari kerajaan awan api Yuan dan jatuh, dan Murongchang juga kembali tanpa hasil. Menurut analisis aktor abadi, 3 pemuda misterius itu mungkin adalah Su Xuan, Tetua Agung Kerajaan Xingfeng, Chudong, Guru Nasional, dan Ni Han, Pedang Ibel 15 Kalajengking. Jawab pramuka itu. Bahkan Murongchang menderita kerugian besar, dan 2 Master Yuan dan juga jatuh. Pemimpin Sekte Xia Yan menghirup udara segar dan diam-diam senang karena dia mundur dengan bijak tepat waktu dan tidak berkonflik dengan Su Xuan dan yang lainnya. Setelah pengintai pergi, pemimpin Sekte Xia Yan bergumam pada dirinya sendiri melihat situasinya. Su Xuan dan 3 lainnya tidak memiliki ambisi di kerajaan Zixiao. Apa tujuan mereka sebenarnya? Keraguan ini juga dikemukakan oleh Murongchang di kamp kerajaan awan api yang jaraknya puluhan ribu mil. Beberapa hari kemudian, 8 gurun. Di lautan pasir yang tak berujung, 3 pemuda duduk bersila, mata mereka berbinar. Angin kencang dan pasir terguncang oleh kekuatan tak kasat mata saat mereka mendekati mereka bertiga. Tiba-tiba, salah satu pria bertubuh proporsional membuka matanya dan menghela napas. Kita hampir siap. Setelah berbicara, dia mengeluarkan botol giok 7 sisi dan menembakkan sinar biru ungu, memperlihatkan seorang gadis cantik dengan pakaian perak. Menatap lautan pasir ini, Su Xuan memasang ekspresi rumit. Ketika saya pertama kali datang ke gurun ini, saya masih seorang kultivator tingkat rendah dalam tahap pemurnian dewa. Saat itu, saya cukup beruntung bisa memasuki kota kuno Tianji, dan bahkan bertemu dengan seorang alkemis yang kuat, dan melarikan diri dengan panik. Tapi kali ini, dia bergandengan tangan dengan Ni Han dan Chudong untuk bergegas ke gurun ini bersama-sama, barisannya tidak sekuat sebelumnya. Mereka bertiga bergabung dan melihat negara-negara di perbatasan hutan belantara timur di alam 3 yang siapa yang bisa menjadi musuh mereka. Pada saat ini, seorang pemuda anggun di antara ketiga orang itu tiba-tiba membuka matanya dalam, jauh, dan agak bijaksana. Setelah dihitung, saya memiliki beberapa tanda samar bahwa pembukaan kota kuno Tianji kali ini tidak akan berjalan semulus yang diharapkan. Tampaknya ada intervensi dari aktor abadi kuat lainnya. Mungkin, pembukaan kota kuno yang ditinggalkan tidak akan terjadi, pelayaran lancar. Chudong menghela nafas panjang. Buka kota kuno secepatnya untuk menghindari malam panjang dan mimpi. Saat kota kuno Scorpio dibuka di masa lalu, saya juga mengalami pertarungan hidup dan mati. Kali ini, kami bertiga bergabung, meskipun itu adalah sangat berbahaya, kita cukup untuk bertarung. Kata Ni Han tegas. Su Xuan mengangguk setuju, dia cukup beruntung bisa memasuki kota kuno yang ditinggalkan itu berkali-kali, dan setiap saat penuh dengan sensasi. Kali ini, susunan pemain gabungan memperhitungkan kultivator pedang, kultivator fisik, dan aktor abadi, yang merupakan kombinasi sempurna. Mungkin masa depan belum jelas, tapi hidup memang membutuhkan banyak kerja keras. Mata Chudong juga jarang menunjukkan sedikit pun gairah. Selanjutnya, Chudong dan Suewei perlahan melayang ke udara dan terbang melintasi gurun. Chudong menutup matanya dan memegangnya rata dengan satu tangan. Pola cahaya bagua misterius muncul di sana. Ada penunjuk hantu hitam dan putih di atasnya, berputar dengan cepat. Dengan sisi lain, dia menggambar sebuah titik di ruang setengah kosong, dan jejak cahaya hitam dan putih melonjak, berubah menjadi fluktuasi misterius dan tak terlihat dan menyatu dengan dunia. Mata indah Suewei sedikit tertutup, dan sepasang lengan giok ramping terangkat dengan lembut.
Air mata Putri Duyung jauh di dalam tubuhnya muncul dengan kilau kabur dan ilusif, menstimulasi kekuatan dalam darahnya dan merasakan hal-hal kuno yang mungkin terjadi, ada di tempat yang jauh, spesies yang sama dengan ikan Ibel 15. Bibir keduanya bergerak dari waktu ke waktu, dan kesadaran spiritual mereka mengirimkan suara. Selama proses ini, pada pola cahaya Bagua yang dipegang rata oleh tangan kiri Cudong, penunjuk bayangan hitam putih terkadang dibelokkan ke arah yang tidak terduga. Di ujung lain gurun tak berujung, pasir kuning menari-nari, dan lebih dari 10 bayangan muncul secara bertahap. Para pembudidaya ini semuanya mengenakan topi bambu di kepala mereka, dan kebanyakan dari mereka mengenakan jubah hitam besar yang membungkus tubuh mereka dengan erat, aura mereka aneh dan tidak dapat diprediksi. Sepanjang jalan, setiap bandit pasir atau karavan yang mendekati kelompok pria berjubah hitam ini menghilang dari dunia dan menghilang begitu saja. Ada 3 orang di kepala. Yang di tengah adalah pria parubaya yang mengenakan jubah kuno berwarna hijau tua. Jubah tersebut diukir dengan tekstur kuno. Wajahnya tanpa ekspresi dan napasnya tumpul. Namun, jika alkimia kuat pakar melihat lebih dekat, dia akan menemukan bahwa orang ini seperti lautan luas, tak terbatas dan tak terduga. Di tangan kiri dan kanan pria parubaya berjubah kuno, berdiri seorang kultivator pedang berbaju biru dan seorang wanita tua berambut perak. Aura mereka sangat mengejutkan dan cukup untuk membuat monster Yuan dan tua biasa berubah warna. Kami telah terdampar di gurun A selama setengah bulan. Pemimpinnya, seorang pria parubaya berjubah kuno, memancarkan aura atasan dengan nada polosnya. Kelompok lebih dari 10 orang itu segera menahan napas. Bawa dia ke sini. Pendekar pedang berbaju hijau di sampingnya mencibir dan melambai dengan satu tangan. Segera, 2 pria berjubah hitam yang berada di tahap akhir dan Ning di belakang mereka mendorong seorang pria tua pucat berpakaian hitam ke tanah. Ups! Pendekar pedang berbaju hijau itu menggesek dengan satu jari, dan seutas cahaya pedang melesat dari udara dan menembus rambut lelaki tua berbaju hitam itu. Cahaya pedang menjadi hidup, melingkari pipi dan kepala lelaki tua berbaju hitam, meninggalkan pola kelabang berdarah yang terlihat nyata. Bahkan jika kamu menghabisiku, kamu masih tidak dapat menentukan lokasi dan waktu spesifik kapan kota kuno Tianji muncul. Pria tua berkulit hitam itu bersuara lemah dan terengah-engah. Ups! Pendekar pedang berbaju hijau itu mengusap ujung jarinya lagi, dan seutas cahaya pedang menembus jantung lelaki tua berbaju hitam itu. Engah! Orang tua berwajah hitam itu membeku, dan cahaya pedang dengan jelas menembus jantungnya, tapi itu tidak berakibat fatal, sulit membayangkan betapa hebatnya kendali energi pedang pria ini. Layak menjadi salah satu dari 7 pembudidaya pedang terhebat di dinasti Kaiyuan, pedang King Luo. Dia masih setengah langkah lagi untuk menduduki peringkat di antara 49 takhta legendaris Shen Huang tapi tidak ada gunanya, kamu bisa jangan mendapatkan terlalu banyak informasi dariku, bahkan jika kamu menggunakan teknik pencarian jiwa. Suara lelaki tua berbaju hitam itu masih lemah. Jangan biarkan dia mati. Wanita tua berambut perak di sebelah kanan sedikit mengernyit, mengulurkan lengannya yang seperti bayi, dan sentuhan cahaya biru lembab menimpa lelaki tua berbaju hitam itu. Segera, luka yang terakhir pulih dengan kecepatan yang terlihat. Pria parubaya berjubah kuno, yang berada di atas, akhirnya berbicara dengan nada tenang sejauh yang saya tahu. Tuan Li, ketika tuannya menghitung dan memperkirakan keberadaan kota kuno itu, Anda juga menjagaku. Sebagai orang abadi nomor 1 di hutan belantara, murid pribadi sang guru seharusnya mengetahui lebih dari ini. Selain itu, menggunakan teknik pencarian jiwa pada aktor abadi yang ulung sama saja dengan mencari harta karun di labirin, jadi sebaiknya Anda tidak melakukan trik apapun. Pria tua berbaju hitam, dengan ekspresi pahit di wajahnya, menatap pria parubaya berjubah kuno, dan berkata dengan sedih kota kuno Tianji mungkin muncul di lokasi tertentu di Gurun Bahuang pada suatu waktu di 6 bulan terakhir, tapi ini hanya kemungkinan. Zhen Xiu, apa yang menjadi milikmu tidak bisa lepas. Harta yang hilang hanya bisa dimiliki oleh yang ditakdirkan dan terkuat. Mendengar ini, pria parubaya berjubah kuno berdiri dengan tangan di belakang punggung dan terdiam. Pada saat yang sama, 100 atau 200 mil jauhnya di belakang 10 orang ini, seorang lelaki tua berusia 60-an berdiri di pasir kuning, mengenakan jubah kain bersih, dengan tangan di belakang punggung, napasnya tersembunyi di lingkungan, seperti sebutir pasir. Sebenarnya tidak sesederhana itu. Marquis of Zhenxi dari dinasti Kaiyuan adalah sosok setingkat tahta yang legendaris. Untungnya, saya memperhatikan ketika saya mengirim orang pergi dengan perahu. Pasti ada rencana besar untuk begitu banyak ahli alkimia yang pernah pergi ke Gurun Suci. Tapi sungguh mengejutkan, tujuan orang-orang ini sebenarnya adalah kota kuno Tianji yang legendaris. Orang tua berpakaian sipil, dengan wajah penuh keterkejutan, bergumam pada dirinya sendiri. Jika Susuan ada di sini, dia pasti akan mengenali sekilas bahwa lelaki tua berpakaian biasa ini tidak lain adalah lelaki tua bernama Lu Ningdan yang telah menyeberangi sungai 2 kali. Kesabaran saya terbatas. Saya akan menunggu paling lama 3 hari lagi. Kalau tidak ada tanda-tanda, saya akan tanya.
Pria parubaya berjubah kuno perlahan berbalik, cahaya dingin bersinar di mata biru gelapnya. Dalam sekejap, kecuali kultivator pedang yang bertanggung jawab dan wanita tua berambut perak, jiwa dan tubuh ahli alkimia lainnya yang hadir bergetar tanpa sadar. Namun, saat ini, perubahan terjadi di gurun tak berbatas ini. Ledakan dengungan. Badai pasir yang belum pernah terjadi sebelumnya meletus dari sumber tertentu dan menyapu hampir separuh gurun Bahuang. Debu dan pasir menderu dan menari dengan liar, angin menderu-deru, dan asap kuning yang besar memenuhi bidang penglihatan, hampir merupakan bencana yang sebanding dengan sihir terlarang. Ada perubahan di gurun, dan saya khawatir ini terkait dengan kota kuno yang ditinggalkan. Wanita tua berambut perak itu berbisik. Pria parubaya berjubah kuno menunjukkan keterkejutan luar biasa. Tampaknya harta yang hilang berikutnya mungkin tidak ditakdirkan untuk saya. Gairah dalam hatinya melonjak, dan harta karun tertinggal, itu adalah jalan pintas paling sederhana menuju ramuan emas abadi di tanah terpencil. Jika tidak, akan sangat sulit bagi suatu negeri untuk melahirkan ramuan emas abadi selama ribuan tahun. Merancang, pria parubaya di Gupao memberi perintah, dan tim alkimia kuat yang terdiri lebih dari 10 orang terbang menuju sumber badai pasir besar. Di lokasi sumbernya juga terdapat jejak fluktuasi energi spiritual yang kuat dan berbagai perubahan di dunia, yang secara samar-samar dapat dirasakan oleh para ahli alkimia yang jaraknya ratusan ribu mil. Pada saat yang sama, di bagian utara gurun Bahuang. Ledakan, lumpur runtuh, bumi berguncang, dan depresi yang mengerikan muncul. Di lokasi pasir yang runtuh, getaran terus berlanjut dan dampaknya mempengaruhi hampir separuh gurun Bahuang. 3 pria muda, termasuk seorang gadis cantik berambut perak, melayang di udara, mata mereka sedikit bersemangat, dan mereka diam-diam memeriksa area runtuh di bawah. Muncul, Susuan tampak senang. Di pusaran debu yang tenggelam di bawah, garis besar kota besar dan megah muncul secara samar-samar. Hanya sebagian kecil dari kota kuno yang terekspos, yang sudah mengejutkan dunia. Berdengung, angin dan pasir menderu, dan kota kuno yang megah itu perlahan meraung dan bangkit, lapisan pasir dan batu terkelupas, memperlihatkan kota kuno berbintik-bintik yang telah bertahan selama ribuan tahun. Dinding kota kuno yang ditinggalkan semuanya terbuat dari batu hitam 5 warna, dan terdapat tekanan spiritual yang mendebarkan. Susuan dipenuhi dengan emosi ketika dia melihat kota kuno Tianji lagi setelah jeda 10 atau 20 tahun. Dia memandang Sui Wei, keduanya tampak sangat bertekad. Tuan, saya pasti akan membantu Anda mendapatkan mutiara maik perak. Kesadaran spiritual Sui Wei mengirimkan pesan tersebut. Tidak hanya dia seperti ini, tetapi beberapa orang dalam kelompok akan membantu Susuan mendapatkan harta yang hilang, yang merupakan tujuan akhir dari perjalanan ini. Dibandingkan dengan terakhir kali kota kuno lahir, pergerakan dan momentum kali ini lebih besar. Kota kuno perlahan bangkit di tengah gemuruh dan getaran, menampakkan volume yang lebih besar. Aura abadi datang dari kota kuno yang ditinggalkan. Samar-samar, saya mendengar musik merdu dari periode hutan belantara dewa kuno, yang membuat orang mabuk. Di dalam sungai sejarah yang panjang, rasakan warisan indahnya peradaban masa lalu. Ini adalah pertama kalinya bagi Cudong menyaksikan kemunculan kota kuno yang terlupakan, dan di bawah pemeriksaan yang begitu dekat, sedikit keterkejutan tidak dapat dihindari di matanya, dan dia bergumam peradaban rasial di hutan belantara dewa kuno begitu diinginkan. 9 kota yang terlupakan, bisakah misteri dunia terpecahkan di zaman kita? Legenda mengatakan bahwa di zaman kuno, ada 9 ras kuno, mereka menciptakan peradaban yang indah dan unik serta mewarisi harta yang tak terhitung jumlahnya. Hingga bencana yang belum pernah terjadi sebelumnya melanda seluruh Divine Wasteland, menyebabkan 9 ras besar hampir punah. Meskipun 9 ras besar musnah, kota-kota kuno yang diciptakan dengan peradaban puncak dan warisan pada masa itu tidak hilang, mereka disergap di setiap sudut gurun dewa. Kota kuno Tianji jelas merupakan sebuah kecelakaan, tidak ada di daratan gurun ilahi, tetapi terletak di gurun tak terbatas antara alam 3 yang dan hutan belantara ilahi 9 kota. Klan Tianji kuno juga merupakan eksistensi paling misterius dan kuno di antara 9 klan besar. Tanpa penundaan lebih lanjut, ayo cepat masuk ke kota. Susuan berkata dengan suara yang dalam. Untuk memanfaatkan waktu, sekelompok orang terbang menuju kota kuno menuju sumber badai, dan gerakan mereka sulit dan lambat. Pada saat ini, ratusan mil jauhnya dari kota kuno, terdengar suara yang menembus langit. Tianjigu bagus, kami akhirnya menunggunya. Seorang lelaki tua berjubah abu-abu bertopi bambu berkata dengan suara gemetar. Saudara Mudadi, prediksi tepat Anda memang benar. Dilihat dari prediksi dan pergerakan Guru Xianli, Anda telah menunggu di sini selama beberapa tahun terakhir dan akhirnya menyusul kami. Di samping lelaki tua berjubah abu-abu, seorang pria muda yang mengenakan baju besi emas gelap berkata dengan sedikit kegembiraan. Keduanya berada di tahap Yuan dan kecepatan mereka sangat cepat, kota kuno di bidang penglihatan mereka semakin dekat. Tidak seseorang datang sebelum kita. Dengan kesadaran mereka,
mereka melihat Susuan dan lainnya yang hendak memasuki kota kuno. Itu anak itu. Pria tua berjubah abu-abu itu terkejut, kesadarannya tertuju pada Susuan, dan dia segera mengertakkan gigi. Pria tua berjubah ramah ini sekilas mengenali Susuan. Pada saat yang sama, Susuan, yang hendak memasuki kota kuno, melihat ke belakang seolah-olah dia punya perasaan. Ketika dia melihat lelaki tua berjubah abu-abu mengenakan topi bambu, dia terkejut itu dia. Di San Qiu. Orang tua berjubah abu-abu ini adalah satu-satunya orang kuat yang memadatkan pil yang memasuki kota kuno Tianji. Sayangnya, dia berulang kali trauma oleh harta terlarang dan terlupakan di kota. Setelah meninggalkan kota, Kai mendambakan harta Susuan, tapi karena kekuatannya, dia tidak dapat tampil bahkan 10% dan dikalahkan oleh Susuan, tubuh Yingang Xuan terluka karena guncangan. Junior, aku, di San Qiu, pasti akan membalasmu 10 kali lipat atas kebencian ini. Susuan samar-samar mengingat ekspresi dingin dan kebencian di San Qiu ketika dia pergi. Sekarang 10 atau 20 tahun kemudian, lawan telah dipromosikan dari tahap akhir Ning dan ke tahap Yuan dan, kekuatannya meningkat, dan dia juga membawa penguatan yang menakutkan. Apa? Kakak muda Di, kamu kenal anak itu? Pemuda berbaju besi emas gelap di sampingnya berkata dengan sedikit keheranan. Melihat ekspresi adik laki-lakinya, dia ingin memakan daging dan darah pria itu. Kakak senior Wei, anak ini juga memasuki kota kuno bersamaku saat itu, dan memimpin dan mendapatkan 1 atau 2 harta berharga. Kita tidak boleh melewatinya kali ini. Di San Qiu berkata dengan ekspresi kesal. Apa yang kamu bicarakan? Ayo pergi bersama. Kakak senior Wei, yang mengenakan baju besi emas gelap, memiliki ekspresi dingin di wajahnya, dengan niat menghabisi di matanya. Tidak bagus. Penolong yang dibawa oleh Di San Qiu telah mencapai puncak tahap tengah Yuan dan kekuatannya setidaknya lebih baik daripada Master Kekaisaran Xixiao dan Murongchang. Susuan dan yang lainnya merasakan krisis besar datang dari kakak senior Na Wei. Samar-samar dia menyadari bahwa kota kuno Tianji pernah muncul di Gurun Bahuang, yang pasti menarik perhatian banyak peminat. 380.